Akibat cuaca ekstrim, hingga saat ini Indonesia masih dihantui berbagai bencana. Beberapa wilayah yang sebelumnya sempat terkena banjir bandang, kini kembali dilanda kejadian yang sama. Terbaru, bencana tanah longsor terjadi di kawasan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat agar mengawasi alih fungsi lahan di daerah perbukitan dan dataran tinggi. Hal itu demi meminimalisir potensi bencana serupa di kemudian hari. Sejauh mana alih fungsi lahan menjadi faktor pergerakan tanah? Ikuti diskusinya dalam Detik Sore. Kembali membahas bencana hidrometeorologi, Detik Sore akan melaporkan situasi terbaru bencana banjir bandang di kawasan Guci, Tegal, Jawa Tengah. Banjir tersebut membawa banyak material kayu yang hanyut hingga memenuhi kawasan pantai Larangan. Bagaimana situasi terbaru di sana? Ikuti laporan jurnalis Detik Jateng selengkapnya. Melihat tren kenaikan nilai emas belakangan ini, Detik Sore akan menghadirkan pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Aswaibi. Bersama dirinya, Detik Sore akan menganalisis bagaimana faktor geopolitik serta pelemahan dolar mempengaruhi meroketnya harga emas di Indonesia. Bagaimana masyarakat perlu membaca situasi ini? Simak diskusi lengkapnya dalam Sunset Talk. Ikuti terus informasi terbaru dan bermutu dari Detik Sore. Jangan lupa follow sosial media kita @detiksore. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Asik. Selamat hari Senin semuanya. Hai, selamat sore. Wow. Tentunya di Detik Sore. Gak cuma hore-hore dan gak cuma hore-hore hari ini juga gak cuma gua doang hore-horenya. Karena ada Layalia di sini. Drum roll. Apa kabar, Aya? Baik, Is this your first in 2026 di Detik Sore? selamat datang kembali bersama Edo. Betul, iya. Iya ya. This is my first Detik Sore. Apa hal baru yang udah dicoba di 2026? Di 2026, hal baru yang sudah gue coba. Bukan hal baru, tapi akhirnya kembali melakukan journaling gue. Oh, journaling. Jadi di 2025 tuh agak Kenapa? lupa, agak chaos, merasa aduh nggak ada waktu untuk journaling. Dan di 2026 akhirnya gue menata lagi Sudah kehidupan mulai? ini. Sudah. Keren. Berarti Apa ini yang akhirnya dilakukan? Kembali ataupun baru? Gua melakukan Kebodohan. kebodohan sebenarnya. Di Kebodohan awal yang tahun. baru sekali gua alami setelah gua bertahun-tahun jadi jurnalis gitu. Finance pula. Dan ini jadi justifikasi buat Ya. gua ketika gua cerita ke orang-orang kayak, guys, ini manusia bukan nabi, boy. Gue punya stiker itu. Nanti gue kasih ya. Karena ya semua orang bisa kena pada akhirnya. Betul, Gue betul. bilang jadi kemarin tuh gue kena jebakan link phishing Detikers. Ini juga speaking of link phishing, juga kan ada salah satu bank besar swasta yang nasabahnya kena link phishing kan. Oh, Dan iya. akhirnya kemudian dananya lenyap tuh gara-gara si hacker ini bisa mencuri duitnya. Nah, buat kalian juga Detikers yang mungkin menerima SMS kah atau WhatsApp kah Betul. yang isinya ada link, kemudian di link tersebut harus mengisi data-data, apapun alasannya. Dalam kasus gue adalah kena tilang nih ceritanya, Iya. dengan menggunakan embel-embel baju kejaksaan. Nah, Websitenya sangat meyakinkan dan sama persis lagi sama yang asli websitenya. Nah ternyata long story short, web itu ada link itu adalah link phishing yang kemudian berpotensi mengambil data-data dari perangkat kita, bahkan termasuk data dari perbankan yang kita punya di perangkat tersebut gitu. betul. Karena sebenarnya katanya klik link aja tuh bisa transfer Katanya data betul, kan. betul. Apalagi kalau sampai mengisi. Untungnya gue nggak sempet ngisi. Walaupun gue dapat juga SMS-nya. Lo juga dapat SMS yang sama Dapat. sebenarnya ya. Nah si Aya nih dapat SMS-nya masih tanpa nama ya. Bener, Di gua jadi tuh udah nomor ada pribadi namanya. aja. Jadi namanya kejaksaan, walaupun huruf kecil dia pakai kapitalis ya yang Iya, sekarang tuh ya. Huruf betul. kecil semua. Nah, Gen Z mungkin ya. jadi sangat meyakinkan, benar, sangat meyakinkan. Tapi ya itu proses yang mudah di smartphone kita tuh kadang-kadang jadi bumerang juga ya. Benar, apalagi kalau misalnya lo udah nyambungin yang kayak autofill password ya kan, autofill data. Karena gue juga kayak gitu di handphone, jadi kadang suka ya menyesatkan akhirnya ya. Benar. Dan saran gue pada akhirnya buat teman-teman semua yang saat ini pakai autofill itu untuk kartu kredit atau debitnya, mending diganti lagi ke settingan default deh, nggak usah Iya. pakai autofill gitu. Karena emang biar agak ada effortnya aja dulu ya buat Bener, ngeluarin bener, duit bener, tuh.
Dan bahkan gue kemarin sempat mengganti kartu gue juga dengan auto tap. Jadi gue juga kayak Oh kayaknya nggak iya, nggak perlu usah deh deh. ya. Takutnya jadi malah makin boros ya. Benar, selain itu dan kalau hilang ya udah pasti transaksi berhasil. Iya betul, Iya kan? betul. Di Singapura tuh banyak tuh yang auto tap yang pakai Karena memang awalnya PayWave ya. kebutuhan itu. Oh itu Pas udah awalnya. kembali ke Indonesia kayaknya agak Gak mengkhawatirkan. usah deh ya kayaknya ya. Mendingan kita effort aja untuk bayar-bayar. Tapi sekali lagi Detikers, hati-hati buat link phishing itu karena ini modusnya sebenarnya sudah cukup lama. Betul. Dari tahun lalu tuh banyak aduan-aduan, banyak juga pemberitaan yang sudah dibikin sebenarnya soal itu. Tapi ya mungkin dari kalian ada yang nggak tahu soal itu. Jadi once dapat lagi link-link yang mencurigakan atau barangkali terlalu aneh gitu ya, tiba-tiba masuk ke kita, tanya dulu sama orang lain. Tanya Jangan ambil dulu. keputusan sendiri. Betul. Link sih, link tuh memang udah nggak bisa langsung kita klik gitu aja ya. Betul. Karena sekarang banyak banget penipuan lewat link atau lewat PDF biasanya. Yang bentuknya tuh kayak iya, PDF gitu kan. juga bisa. Undangan. Betul, undangan. Ya kan, apalagi mungkin ini bisa jadi informasi buat para baby boomers lah, orang tua kita Yang sekarang udah pada seringkali- main medsos, pada pakai Benar, smartphone ya. gitu kan. Iya benar-benar. Harus lebih Ya hati-hati. namanya juga tidak ada waktu yang tepat untuk berita buruk ya. Iya. Termasuk untuk saudara-saudara kita yang ada di Cisarua yang baru saja mengalami musibah bencana alam, longsor. Yang kemarin tuh ketika kejadian, gue lihat videonya tuh kayak aduh apakah ini video AI atau video lama yang di-up kembali, ternyata beneran. Kejadian ada longsor di Cisarua, Bandung Barat, Detikers sampai saat ini yang sudah teridentifikasi oleh BNPB ada sekitar 11 jenazah korban yang ditemukan. Yang pasti untuk korban meninggal dunia akibat longsor di beberapa wilayah nih ada di Kampung Pasir Kuning dan juga di Pasir Kuda di Desa Pasir Langu, Cisarua, Bandung Barat itu ada 17 orang yang teridentifikasi. Nah, yang teridentifikasi ada 11 dan yang sudah dinyatakan meninggal dunia itu ada 17. Betul. Nah, ini proses identifikasinya saat ini masih berlangsung, sudah diserahkan ke tim DVI dan untuk pencarian korban juga masih terus berlanjut. Kemungkinan akan ada banyak lagi ya jumlah korban yang bertambah karena dilihat dari videonya aja tuh gede banget longsornya. Iya, dan bahkan tadi gue baru ngeliat satu video di mana dilihat langsung tanahnya tuh bergeser. Bergeser ya. Iya, dan itu memang menyeramkan banget. Ya, menyambut 2026 dengan banyak berita-berita menyedihkan sih. Gue, aduh, apa ya, kayak disayangkan sekali ya. Apalagi karena memang curah hujannya juga lagi nggak menentu Iya, kan. betul sekali. Banyak sekali bencana alam yang disebabkan juga karena cuaca ekstrim. Walaupun kita juga harus cari tahu lebih dalam ya Iya. soal bencana alam yang terjadi ini apakah juga ada faktor ulah manusia Betul. penyebabnya yang kalau memang seperti itu bisa kita jadiin pelajaran gitu supaya kejadian-kejadian kayak gini tuh tidak terjadi lagi di masa depan. Yes. Dan ini juga bahkan kemarin tuh banyak udah mulai bermunculan ya kayak bantuan-bantuan yang mungkin harus dikirimkan gitu. Karena ternyata memang masih kekurangan juga bantuan kayak baju untuk bayi. Oh iya. Iya, popok, terus udah gitu juga ya yang esensial lah apalagi di kondisi yang memang susah banget juga untuk tim SAR tuh masuk ke dalam situ kan. Karena pergeseran tanahnya juga memang masih aktif. Oke, itu ada video yang tanah bergeser itu dekat sungai ya kalau nggak salah. Iya, betul. Nah makanya ini tuh harus dicari tahu sih ya Detikers, apakah ini sesimpel yang tadi kita bilang ya curah hujan yang memang ekstrim gitu ya, terus juga atau mungkin karena ada ulah manusia gitu, atau mungkin ada sesuatu yang terjadi di bawah tanah yang kita tidak tahu. Nah, tiba-tiba ada upside down di situ ya. agak segitunya mungkin ya. Enggak ya. Tapi soal bencana longsor di Cisarua ini diingatkan lagi sama Kementerian SDM melalui Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Lana Saria, PLT Kepala Badan Geologi ya, Detikers, ini bahwa longsor yang dipicu oleh curah hujan tinggi yang terjadi sebelum dan saat kejadian ini berpotensi ada susulannya. Nah, faktor pemicunya memang adalah curah hujan tinggi yang terjadi sebelum dan saat kejadian yang menyebabkan ada pergeseran tanah, kemudian kegagalan lereng. Nah,
Katanya, berdasarkan peta zona kerentanan gerakan tanah, wilayah terdampak termasuk zona kerentanan gerakan tanah menengah, ini ada potensi terjadi terutama pada lereng yang telah mengalami gangguan, baik secara alami maupun akibat aktivitas manusia, khususnya ketika hujan deras berlangsung lama. Jadi ketika potensi susulan ini sudah di warning gitu ya sama otoritas terkait, kemudian ini bisa jadi perhatian gitu sama warga sekitar yang ada di sana. Yes, betul. Jadi memang kalau warga-warga yang mungkin hidupnya di sekitar lereng ya, sepertinya memang sudah harus mengungsi walaupun mungkin di bagian rumah kamu ini masih terasa aman gitu ya. Karena memang ya pergerakan lereng ini masih terus terjadi sampai hari ini. Tapi ini tuh ternyata bencana-bencana memang nggak terjadi hanya longsor di bagian apa namanya tadi Pasir Kuning gitu ya. Tapi juga bahkan Jakarta juga Oh, akhirnya ada juga longsor. lumpuh lagi. Longsor sih enggak. Tapi katanya banjirnya udah surut ya? Benar, udah surut. Kemarin ngerasain ini nggak, banjir yang di Mampang? Ngerasain gua. Yang di atasnya sudah hampir tenggelam, tapi di bawah underpass itu kering itu loh. Kering ya? Ya kan, karena drainasenya. Gue lihat tuh. Ya kan, karena ini kayaknya memang rata sih di seluruh Indonesia mungkin ya. Memang sih. Walaupun kemarin pas nelpon keluarga di Pekanbaru, katanya di Pekanbaru justru nggak ada hujan Sama sekali, sama sekali. berhari-hari. Selama pokoknya Jakarta seminggu Hujan, hujan terus tuh sana Di enggak. sana kering. Tapi di Jawa memang bahkan di Pekalongan ada yang sampai mengganggu aktivitas kereta juga kan. Ya ini pokoknya jadi alarm buat kita semua Detikers yang di Jakarta juga termasuk ya. Ternyata juga jadi alarm juga. Yes, dan kalau di Jakarta tapi walaupun mungkin dirasa udah surut, kayaknya WFH-nya tetap harus diambil ya sampai tanggal 28 masih? itu. Kan Karena kata himbauannya tanggal 28. Tapi kan kata Pak Gubernur Pak Pram, Mas Pram ini kalau memang cuaca tidak hujan ya bisa kerja. Kok Seperti gitu yang saya sih? lakukan sekarang. Saya berinisiatif kerja karena pas ngelihat ke luar jendela tuh wah cerah sekali, cerah tapi kayak adem gitu hari ini cuacanya. Walaupun sebenarnya pas momen-momen kita tidur tuh memang hujan sih itu. Oh ya? Iya. Oh paginya masih ada hujan? Iya, pagi ini gue kayak jam 6 tuh masih hujan kecil, tapi udah mulai reda karena ternyata jam 1 jam 2-nya hujan besar. Oh gitu. Yes, begitu. Iya. Kita masih percaya untuk slogan sehabis hujan tuh ada pelangi yang indah ya. Mudah-mudahan setelah ada badai yang berkepanjangan ini dan pasti berlalu akan ada pelangi yang nyambut kita di ujung sana. Badai pasti memang berlalu lalang. Jadi pujangga puitis gini ya tiba-tiba. Tapi nanti soal apa yang terjadi di Cisarua kita akan geser ke Cisaruanya, ke lokasinya langsung untuk cari tahu seperti apa kondisi saat ini dan progres dari evakuasi ya. Langsung sama teman-teman kita di Detik Jabar. Betul, dan ada apa lagi sih Edo hari ini? Ada ini yang kemarin juga di akhir pekan cukup bikin geger ya, soal kematian atau meninggal dunianya salah seorang influencer atau selebgram yang kemudian jadi perhatian adalah penyakit GERD yang dimiliki oleh almarhumah gitu. Dan ini katanya kan jadi salah satu penyebab gitu meninggalnya sang selebgram ini. Dan kita jadinya pengen tahu, ini kan GERD adalah penyakit yang semua orang punya nih kayaknya. Si sedikit tuh yang ada di sini ya, alias banyak banget nih, apalagi terutama para pekerja di Jakarta yang suka lupa sama waktu buat makan, buat ingetnya tidur, kopi. Ingetnya cuma kopi. Cicilan pun kadang-kadang lupa. Benar, terus sampai akhirnya bikin GERD. Belum lagi stres-stres yang gak dirasa-rasa ternyata asam lambung sudah naik mungkin ya kan. Jadi orang-orang banyak yang ngerasa kayak relevan gitu atau relate sama penyebab ini, yaitu soal GERD ini. Ini akan kita bahas mendalam besok Detikers sama ahlinya tentunya, dokter spesialis penyakit dalam, karena ini bisa jadi pelajaran juga mestinya ya buat kita kalau punya GERD, punya penyakit di lambung kita, apa yang harus kita lakukan, gimana kiat-kiatnya, kalaupun kok masih boleh minum kopi nggak kalau udah punya GERD misalnya, gimana caranya gitu. Atau mungkin ya penanganan yang paling mudah lah ya kalau sampai kambuh gitu. Tapi lo pernah merasakan GERD yang sangat ekstrim? Gue nggak pernah dapat diagnosa dari dokter bahwa gue mengalami GERD, tapi soal penyakit di lambung juga enggak sih sebenarnya. Maksudnya gue masih bisa tahan
lapar. Kalau katanya ada GERD kan atau penyakit di Heeh. lambung nggak bisa sampai lapar kan? Betul, karena makannya harus, sedikit-sedikit tapi sering. Nah, kayak gitu salah Betul. satunya. Nah, gua masih menjalani moda hemat masih bisa gua. Nggak perlu Dua jadi ratus makan ribu dalam waktu 5 hari masih bisa nah, gua. apalagi kan kemarin ya, Ngutang lu caranya. harus lu harus Bertahan mengirit-ngirit gitu ya dengan kan. cash yang tersisa Iya iya. bisa gua lakukan dengan ngutang sana sini. GERD sih enggak mungkin, lebih ke stres Lebih kali ke ya. stres karena cicilannya nambah jadinya. Ya, ini soal GERD kemudian Mhm. juga soal whipping yang juga banyak dibahas ya sama orang-orang. Iya, karena ini kan sebenarnya sesuatu yang akhirnya kemarin tuh jadi ya berhubungan lah ya dengan kejadian Mhm, meninggalnya, selebgram tersebut gitu mhm. kan, yang disambung-sambungkan dengan penggunaan whipping ini Ya, katanya. terlepas dari apakah itu benar atau Benar atau tidak ya? tidak, tapi kita jadinya tahu bahwa ada nih nama benda yang Mhm. namanya whipped cream, Ya, whipping ya. Itu betul. pink nih lebih tepatnya lebih ke nama brandnya ya Nama sebenarnya ya. brandnya Tapi sebenarnya. bendanya adalah si whipped cream ini yang katanya apa namanya ramai Mhm diperbincangkan mhm. dan sebenarnya adalah tabung gas berisi N2O, nitrous oxide yang digunakan dalam Yes. proses pembuatan whipped cream di industri makanan dan minuman. Iya betul. Jadi sebenarnya yang bikin membingungkan adalah ya ini pro kontra sih kayak masa sih harga whipped cream atau apa ya alat bantu Jutaan ya untuk bikin katanya. whipped cream iya harganya sudah mahal. Terus juga memang pertanyaannya adalah apakah ini memang sebenarnya tadinya peruntukannya buat makanan lalu disalahgunakan Ya, atau ternyata sebaliknya gitu. betul. Gara-gara orang banyak ngomongin ini, orang jadinya terbuka matanya bahwa oh Mhm. ada benda seperti ini, kemudian juga jadi pertanyaan ketika dari mana benda ini bisa masuk sampai ke Indonesia kalau memang Yes. peruntukannya seperti itu Mhm, saat mhm. ini. Bahkan karena juga ada beberapa yang akhirnya speak up kan bahwa Betul. dia pernah ditawarin lah soal Mhm, ini, mhm. ada yang juga pernah mencoba menggunakan dan memvalidasi gitu bahwa benda ini ternyata cenderung disalahgunakan ketika Benar. dikonsumsi secara luas gitu oleh publik. Dan sebenarnya katanya sih ini tuh tidak berbahaya ya untuk dikonsumsi karena ya tadi katanya ini sebenarnya adalah untuk makanan memang. So it's actually benda yang aman untuk dikonsumsi, Iya, tapi kalau harusnya. disalahgunakan Nah, jadi malah berbahaya. betul. Karena memang penjualannya tuh juga dari yang mini size sampai yang besar banget ya. Rasanya aneh ya kalau misalnya memang mereka menyediakan berbagai size gitu kalau Oh memang iya sih, ini hanya untuk apa ya yang tidak pelengkap baik doang lah, ya. betul. Gitu. Jadi mungkin memang tadinya ya dijual Iya iya untuk iya. whipped cream itu Ada yang bilang sebenarnya. juga soalnya sebenarnya kalau buat yang whipped cream buat makanan atau Mhm. kuliner dia cuma butuh dikit doang sehingga Iya. biasanya tabungnya tuh kecil-kecil. Tapi ini Nah, kenapa tabungnya gede-gede? sampai besar katanya Itulah gitu. yang pada akhirnya menimbulkan pertanyaan ke publik, apa sebenarnya gunaan dari si whipping Mhm, ini ya, mhm. to be specific brand si whipping ini. Dan juga Yes. yang jadi bikin orang makin penasaran karena ketika dicoba akses Mhm. websitenya tiba-tiba down atau nggak bisa diakses lagi. Wah, nah ini nih yang jadi pertanyaannya, kenapa kok pas banget gitu kan setelah Mm-mm. ada kejadian ini, apalagi ya memang, ini jadi berita duka yang cukup mengejutkan sih, tiba-tiba banget Sangat kan gitu. mengejutkan. Jadi memang, walaupun kita nggak tahu ya, karena bendanya tuh tidak ada di sekitar korban gitu kan, saat itu kita nggak Betul. tahu juga benar atau Kita enggaknya. juga tidak memvalidasi gitu Betul. atau mengabarkan bahwa ada hubungannya, Mhm, tapi yang pasti benda ini muncul ke permukaan publik mhm. diskusinya setelah ada kejadian tersebut gitu. Ya, Dan ini yang perlu kita telusuri adalah soal benda ini. Sebenarnya ini benda apa dan bagaimana bisa sampai ke Indonesia mhm. dikonsumsi luas gitu ya sama publik, dan masyarakat harus tahu risiko kesehatannya seperti apa sehingga kalau Yes. misalnya sampai ketemu di ruang publik atau sama kita gitu digunakan sama orang yang kita tahu itu bisa kita tanggulangi. Dan Ya. seharusnya sih ya kalau memang ini whipped cream untuk makanan ya memang kandungannya tuh cuman, krim dan gula Oke. sebenarnya. Tapi memang mungkin karena ada tadi ya kandungan, gasnya itu ya yang memang harusnya tidak bisa dikonsumsi dalam apa Oh, namanya, dalam jumlah jumlah yang banyak gitu, nitrous banyak. oxide itu mungkin. Karena kan dia memang bisa keluar dari tabungnya itu dengan gas tersebut True, kan, true, true. Tapi emang begitu. kalau bicara soal narkotika dan segala jenisnya ya, Mhm.
makin kreatif tahu orang-orang jualan Bener. Dulu tuh obat-obatan mungkin itu. cuman ini isu-isu tentang rokok narkoba itu tuh. Iya, rokok narkoba Yang atau mungkin sebenarnya nggak ada. pena, ballpoint narkoba Yang wangi yang banget wangi ya. banget. Banyak ada penghapus juga. Benar. Walaupun mungkin itu masih hoax aja sampai sekarang ya. Bisa Iya, jadi iya sih. gitu kan. Itu cuma jadi urban legend ketika kita masih Iya. kecil ya. Karena murah juga. Kayaknya nggak mungkin deh. Masa segampang itu? Iya. Tapi kita tinggalkan berita itu, Detikers. Ada satu berita yang aku juga pengen apresiasi soal bagaimana atraksi gajah tunggang di salah satu kebun hewan lagi, kebun binatang atau Mason Elephant Park di Bali. Di Bali. Ini berhasil diakhiri, Detikers, setelah beberapa kali diprotes gitu sama aktivis kah atau sama masyarakat dan juga termasuk otoritas terkait ya, dalam hal ini adalah BKSDA, dan akhirnya dinyatakan ini berhasil dihentikan. Per 25 Januari 2026 atraksi gajah tunggang di Bali resmi ditutup. Tok 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 tok. Semoga yang lain juga ngikut Tapi ya. ya loh, maksud gue kayak ini bisa terjadi di Bali, harusnya bisa terjadi juga di Iya. semua tempat. Dan kayaknya orang-orang juga perlu lebih banyak yang tahu bahwa sebenarnya gajah itu tidak didesain bentuk badannya untuk nunggangi orang. Benar. Tidak bisa, karena punggungnya itu bukan tulang yang di atas punggungnya itu yang biasa orang tunggang itu tidak cukup baik gitu untuk dia bisa menggendong beban berat itu di atasnya. Dan berarti ini kan sebenarnya bukan cuman dari pihak pengelola aja ya, tapi juga dari kita sebagai masyarakat gitu kan, yang wisatawan yang datang juga mungkin sudah tidak memilih ini gitu True. kan. Akhirnya ya sudah mereka juga sepakat untuk dihentikan sajalah gitu. Karena katanya tadinya mau takut-takut untuk menghentikan atraksi ini, takutnya orang-orang jadinya nggak datang ke taman ini. Tapi kan kalau edukasinya ada buat orang-orang bahwa ternyata nggak bisa tuh gajah nunggangin manusia di atasnya. Ya mereka paham gitu. Itu adalah hal yang salah untuk dilakukan. Jadi kita pakai dengan pendekatan lain, misalnya ngasih makan gajah juga kan lucu ya. Benar. Gue tiap pagi nonton live TikTok tuh TNT Sonilo Oke. ngasih makan gajah, Ngasih makan mamut-mamutnya. Oh tapi ini tuh nggak di Bali juga, ternyata yang berhasil juga di Kebun Binatang Surabaya juga resmi Oke. menghentikan aktivitas Geser dikit tunggang ya ke gajah. barat ya. Betul. Ya semakin banyak sih harapannya memang bisa semuanya, dan gak cuman soal gajah, tapi mungkin kayak sirkus-sirkus yang bawa lumba-lumba. Oh iya betul. Itu juga bisa dihentikan lah ya. Menunggangi jerapah, ada nggak orang menunggangi jerapah? Agak tinggi ya, jadi kayaknya Tapi kalau repot. unta bisa ya? Unta harusnya sih bisa ya, kalau memang di negeri asalnya memang itu sebagai transportasi. Iya, ya kan? dengar-dengar memang dari zaman dulu dia dipakai transportasi buat itu kan. Jadi mungkin bisa diganti lah dengan hewan-hewan yang lain. Coba burung unta. Oh yang ini yang jalannya cepat banget itu ya? Iya lari. Jalannya cepat berarti lari kan? Iya burung unta ada tuh, ada salah satu video juga kayak orang jadinya mengendarai dia dengan cukup gampang gitu karena burungnya cepet banget. Keledai. Kalau yang pakai boleh cuma satu orang. Nanti pakai buah palem ini, daun palem ya. Anyway, kita break dulu yuk. Ada berita Nusantara yang akan menghampiri kita setelah break yang satu ini, Detikers. Kita akan menuju ke Tegal ya. Ke Tegal karena ada banjir bandang juga di sana. Kita akan update soal situasi dari tanggap darurat yang saat ini sedang diterapkan di Guci Tegal. Sesaat lagi Detikers, tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. You're still watching Detik Sore. Semua hore-hore. Gak cuma hore-hore. Dari Jakarta kita menuju ke Tegal. Ini ada satu kawasan wisata yang kembali diterjang sama musibah ya. Beberapa waktu sebelumnya, sekitar sebulanan yang lalu kalau nggak salah, tempat wisata ini sempat diterjang sama banjir bandang. Kemudian beberapa hari lalu juga kembali diterjang sama banjir. Kita pengen cari tahu seperti apa sekarang statusnya, bagaimana
resolusinya Mhm. karena ini udah berkali-kali diterjang sama bencana alam juga di sana ya. Betul, yang sama lagi Yang juga sudah sama. terjadi ya. Kita bakal langsung ngobrol sama Mas Imam Suripto. Selamat sore Mas Imam. Halo Mas Imam. Selamat sore, Selamat Edo dan sore. Ayah. Mas Imam, kita boleh dong dikabarkan kembali soal status tanggap darurat di Guci Tegal setelah kembali diterjang sama banjir bandang begitu ya. Mungkin boleh di recall lagi ke kita Mas Imam soal kapan sebenarnya tepat terjadinya banjir bandang ini kembali dan separah apa kondisinya hari ini dibanding sama yang sebelumnya Mas Imam. Terima kasih Edo dan Ayah. Perlu diketahui bahwa banjir bandang yang terjadi pada Jumat malam itu telah merusak fasilitas wisata berupa Pancuran 13, Pancuran 5, dan Pancuran Barokah hancur dan tidak bersisa. Hal ini berbeda dengan kejadian pada Desember kemarin, di mana banjir serupa terjadi, hanya saja wahana yang rusak itu ternyata bisa dipulihkan dengan diangkat material pasir yang menimbun wahana tersebut. Namun pada kejadian Jumat malam kemarin, tempat wisata itu benar-benar hancur. Bangunannya pun tergerus air bandang yang sangat deras. Selain merusak kawasan air panas tersebut, banjir bandang juga menghanyutkan dan 3 bangunan jembatan wisata di kawasan Guci. Sejak kejadian tersebut, pemerintah atau pengelola Guci telah menutup wilayah tersebut dari pengunjung. Hanya saja mereka boleh datang tanpa membeli tiket. Ini artinya pemerintah setempat memberikan kesempatan kepada warga untuk bisa menikmati keindahan alam di wisata Guci selain pancuran air panas. Hal ini bertujuan untuk menghidupi para pelaku UMKM yang melakukan usaha di kawasan Guci. Baik. Untuk korban jiwa, sampai hari ini belum ada laporan adanya korban jiwa, termasuk juga kerusakan rumah. Hanya saja memang banyak pipa-pipa air panas yang dari villa atau penginapan yang di kawasan Guci yang hanyut terbawa air. Baik. Terkait perbaikan, perlu diketahui Mas Edo dan Mbak Aya bahwa belum ada perbaikan lebih lanjut dan lokasi yang hancur yaitu Pancuran 13 dan Pancuran 5 masih dibiarkan seperti itu karena memang cuacanya juga masih cukup ekstrim. Hanya saja pihak pengelola memasang garis polisi agar pengunjung tidak masuk karena memang lokasinya berbahaya. Untuk perbaikan sendiri dari pihak pengelola memang belum bisa memastikan karena memang status Guci itu memang dinyatakan tanggap darurat mulai hari Sabtu sampai 15 hari ke depan. Dampak dari banjir bandang yang menerjang di kawasan Guci, terutama di sekitar Gunung Slamet, juga telah menghanyutkan ribuan batang kayu dari gunung dan hingga terdampar ke kawasan pantai wisata di Munjung Agung, Kabupaten Kramat, Tegal. Kayu-kayu yang hanyut itu memang berasal dari gunung karena keluar dari muara Sungai Gung yang berada di sebelah barat kawasan pantai Munjung Agung. Demikian. Oh, jadi kayu-kayu itu bukan berasal dari hasil penebangan ilegal begitu? Apakah sudah terkonfirmasi seperti itu, Mas Imam? Dari berbagai pihak yang dikonfirmasi memang belum bisa memastikan, tapi memang ada mengarah ke situ karena memang kayu-kayu yang hanyut itu adalah
jenis-jenis kayu produksi seperti mahoni Hmm. atau anglosia dan lain-lainnya. Oke. Dan karena ini sebelumnya sudah pernah terjadi nih Mas Imam, untuk yang kali ini apakah ternyata ada korban jiwa mungkin gitu atau sudah diketahui kerugian yang dihasilkan dari kejadian ini juga mungkin berapa? Untuk korban jiwa memang belum ada, terutama juga dari warga atau pengunjung, Mhm. karena memang berdasarkan kesaksian dari warga setempat pada saat kejadian itu memang ada 2 tahap. Pada Jumat malam, air yang datang pertama itu memang belum begitu besar dan pada saat itu memang ada beberapa pengunjung yang sedang berendam. Hmm. Namun karena intensitas hujan sangat tinggi saat itu, mereka oleh warga sekitar dialihkan atau disuruh mundur ke tempat yang lebih aman. Ternyata memang pada Sabtu paginya sekitar pukul 2 terjadi banjir bandang yang sangat besar dan tidak hanya merusak kawasan Pancuran LIP 13, kawasan Pancuran 5 dan Barokah, tapi juga jembatan yang ada di situ juga ikut hanyut terbawa arus. Untuk kerugian sendiri, pihak BPBD maupun pihak Dinas Pariwisata belum bisa dikonfirmasi karena memang masih dalam asesmen. Baik Mas Demikian. Imam, kalau boleh kita rangkum sedikit, berarti dibanding sama kejadian sebelumnya, kejadian yang ini efeknya lebih parah begitu ya. Kemudian soal bagaimana aksesibilitas warga ke lokasi saat ini dipersilahkan untuk datang tetap untuk menikmati keindahan alam di sana, tapi tidak dikenakan tiket masuk dan belum ada perbaikan ya sampai saat ini ya, Mas Imam ya, untuk bangunan-bangunan yang terdampak begitu. Apakah ada informasi apakah ini nanti akan diperbaiki atau justru akan berganti tempat gitu atau ditutup gitu, Mas Mhm. Imam? Mengingat sudah berkali-kali diterjang sama banjir begitu ya. Betul. Pancuran 13, Pancuran 5 dan Pancuran Barokah memang salah satu wahana air yang memang menjadi destinasi utama bagi para wisatawan. Terutama mereka yang datang selain menikmati keindahan alam, sejuknya udara di kawasan tersebut, juga mereka pasti akan mendatangi lokasi Pancuran 13 itu atau Pancuran 5 untuk berendam. Karena memang selain ada air panas juga pemandangan di situ juga sangat bagus. Di samping yang ada air panas juga di situ terdapat curug yang Baik. memiliki panorama yang bagus. Baik, jadi memang sampai saat ini informasinya masih ditutup sementara begitu ya. Mhm. Ya, betul, dari pihak Dinas Pariwisata juga mengonfirmasi bahwa belum ada tanda-tanda kapan akan dimulai perbaikan mengingat cuaca yang masih ekstrim sehingga tempat wisata itu masih ditutup. Baik. Namun sekali lagi saya sampaikan bahwa bagi pengunjung yang akan masuk dipersilahkan, namun tidak boleh masuk ke lokasi tersebut. Baik. Mhm. Mas Imam mungkin punya rekomendasi nggak? Karena kan pariwisata ya tetap berjalan sebenarnya walaupun memang pengunjung berkurang sampai 30% ke Guci gitu. Tapi mungkin di sekitar situ gitu, apakah ada tempat wisata lainnya yang masih bisa dinikmati oleh wisatawan? Dan dalam taraf batas yang cukup aman gitu ya untuk Betul. berkunjung ke sana. Mhm. Ya, wisata Guci sendiri sebenarnya banyak memiliki wahana ya. Selain kolam air panas itu juga ada wahana wisata yang sangat bagus untuk kita healing sama keluarga atau dengan kerabat atau teman. Juga banyak sekali tempat-tempat nongkrong yang juga bisa dipakai untuk berwisata di lokasi tersebut. Ada juga villa-villa yang menawarkan pemandangan alam yang bagus dengan view air terjun atau hutan pinus yang ada di sekitarnya. Tapi Mas Imam, wisata-wisata tersebut yang mestinya berlokasi di Guci juga kan tadi ya, saat tadi semuanya ya. Apakah tidak ada potensi begitu akan juga terdampak sama bencana yang sama, informasi dari otoritas terkait? Kalau dilihat dari lokasinya, kita memang wisata Guci itu kan geografisnya cukup
unik ya, banyak ada bukit dan ada sungai yang cukup curam. Jadi kalaupun lokasi-lokasi tersebut bisa banjir, artinya bencana yang terjadi memang harus lebih besar dari yang kemarin. Oke. Demikian. Baik. Tapi sejauh ini lokasi-lokasi tadi itu ini ya apa namanya masih bisa didatangi sama wisatawan ya? Ya, masih aman untuk wisatawan. Masih aman. Tapi menarik tadi soal kayu-kayu gelondongan tadi, Mas Imam. Apakah memang asal dari kayu tersebut biasa dipakai untuk menjadi sumber produksi begitu atau seperti apa sebenarnya tipikal dari sumber dari kayu-kayu ini? Kayu yang terdampar di pantai wisata Munjung Agung itu memang ada beberapa jenis. Antara lain yang tadi saya sebutkan adalah mahoni, albasiah, atau kalau di sini namanya itu jati kebon. Itu adalah tanaman yang berada di lereng Gunung Slamet. Baik. Ada juga kayu pinus. Hanya saja yang bentuk gelondongannya itu memang sudah sedikit. Artinya kayu-kayu yang tersebut adalah batangan-batangan kecil, yang merupakan sisa dari penebangan. Apakah ada perusahaan yang disinyalir beroperasi di sana atau itu hanya aktivitas warga saja? Sampai hari ini pihak terkait belum bisa memberikan keterangan terkait hal tersebut. Baik. Berarti mungkin sampai saat ini masih dinyatakan karena curah hujan saja mungkin ya, dan juga banjir bandang yang terjadi gitu ya Mas ya? Belum ada keputusan karena penebangan pohon gitu atau mungkin produksi di pabrik tertentu ya? Ilegal begitu ya. Mas Imam mungkin boleh terakhir untuk cuaca saat ini sekarang di sana seperti apa Mas Imam? Apakah masih cukup ekstrim, hujan setiap hari atau bagaimana? Ya, dari keterangan Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Tegal, Bapak Afifuddin, menyebutkan bahwa sejak kejadian banjir itu telah dilakukan rekayasa cuaca di atas Gunung Slamet. Oke. Rekayasa itu dilakukan oleh BNPB atas permintaan dari BPBD Jawa Tengah. Tujuannya adalah untuk mengurangi curah hujan. Mengingat gumpalan awan yang berada di atas Gunung Slamet memang cukup tebal, sehingga dengan rekayasa cuaca itu awan cumulus yang di atas Gunung Slamet itu akan berpencar. Baik. Sejak dilakukan rekayasa cuaca memang diakui tidak ada hujan lebat lagi dan hanya gerimis meskipun intensitasnya ya lumayan sedang gitu. Baik, semoga berangsur pulih juga ya buat wisata Guci karena banyak masyarakat yang menggantungkan penghasilannya ke lokasi tersebut dan semoga juga bisa diberikan solusi terbaik begitu untuk masyarakat yang terdampak di sana. Iya, karena apalagi ini kan mungkin dari pemerintah tadi belum ada info ya untuk memberikan bantuan atau bagaimana. Nanti kita tunggu lagi mungkin update-nya ya Mas Imam. Terima kasih banyak dan sehat selalu di sana juga, hati-hati karena kan memang kemungkinan curah hujan masih terjadi ya. Masih cukup tinggi. Terima kasih Mas Imam sekali lagi. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Selamat sore. Udah pernah belum? Gue kebetulan belum. Belum ya. Lo udah pernah kesana? Narasumber kita di depan nih udah pernah kesana. Oh, permisi Bapak? Sudah pernah datang? Bapak Yansa? Cerita dikit dong soal Guci ini. Kita berdua soalnya belum pernah kesana. Wah, hari kiamat tuh ya. Oh, ngungsi Mas Yansa ngungsi ke sana. Jadi waktu itu menghindari kiamat kemudian ke Guci. Oh iya, udah liputan di situ ya. Terlihat ya. Sudah liputan dari tahun 2012 sudah liputan. Wih, tapi bagus emang ya. Maksudnya tadi kan Mas Imam menggambarkan wisata alamnya cukup bagus gitu, banyak masyarakat yang pergi ke sana. Bagus. Jadi memang ya harus dicoba sih ya. Kita tunggu aja. Iya betul, mungkin nanti setelah renovasi jauh lebih bagus lagi ya kan. Live lagi kita dari sana, dari Guci. Yang kelihatan Afif aja tapi.
Nah itu tadi informasi dari Mas Imam ya, langsung dari daerah Guci tentang bagaimana sih kondisinya. Dan memang balik lagi ini sebenarnya jadi kabar duka untuk Indonesia ya, karena terjadi di banyak titik Banyak sebenarnya titik. bencana alam ini, baik tadi longsor, Betul. banjir bandang, Jakarta udah pasti banjir ya kan. Belum Terus lagi juga- nih yang di Cisarua yang sebentar lagi akan kita update. Benar. Kabarnya Detikers kita akan menuju ke Detik Jabar untuk mengonfirmasi kembali soal Yes. status dari bencana longsor yang ada di Cisarua. Sesaat lagi cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Masih bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Dan- Coba cek dulu ada cek. cabai nggak di Tadi gue udah cek. Oh, udah. Kalau belum ya. Udah kumur-kumur tapi. Mana nih Detikers hari ini cukup gloomy ya. Padahal cuaca kita sebenarnya cukup cerah. Betul, Terang baju kita benderang, juga cerah banget. baju cerah. Tapi seharian ini kita bahasnya adalah bahas bencana. Tapi nggak apa-apa, ini adalah sarana juga hopefully buat kita bisa belajar dari kasus-kasus yang terjadi. Setelah dari Tegal kita menuju ke Cisarua, agak Yes. lebih dekat ke Jakarta. Betul. Kali ini adalah bencana longsor yang kejadian beberapa hari lalu, tepatnya di akhir pekan ya. Iya, dan ini kondisinya parah sih, terbilang parah. Parah. Ya. Karena korban jiwa juga terus bertambah sampai hari ini. Dan kita mau tahu langsung keadaannya dari Mas Wisnu Pradana. Sore Mas Wisnu. Sore Mas Edo dan juga Mbak Aya. Selamat sore Mas Wisnu, bagaimana kondisi di lokasi saat ini? Ini Mas Wisnu lokasinya ada di mana? Ya, Mas, hari ini sore saya ada di posko DVI Baik. Polda Jabar yang memang menjadi pos transit kalau misalkan ada kantong jenazah dari lokasi longsor yang dibawa ke sini setelah dievakuasi. Baik, yang kita dapat informasinya per tadi pagi itu ada 17 korban yang dinyatakan meninggal dunia ya. Ya. Dengan 11 diantaranya sudah berhasil diidentifikasi. Untuk saat ini mungkin boleh diupdate ke kita seperti apa datanya Mas Wisnu? Ya, update dari Kepala Basarnas yang tadi sempat kita temui di lokasi kejadian menyampaikan bahwa sampai jam 12 tadi sudah ditemukan 29 jenazah total sejak hari pertama sampai hari ketiga ini. 29 jenazah yang 17-nya sudah teridentifikasi, sementara sisanya masih dalam proses identifikasi di posko DVI. Jadi berdasarkan temuan akhir itu 23 orang yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan 61 orang sampai saat ini masih dicari di lokasi longsor. Dan kalau kita lihat kan mungkin kondisi sekarang sedang cerah ya, Mas. Tapi kalau misalnya kondisi terbaru gitu, karena kita juga ngelihat ada masih banyak video-video di mana diperlihatkan kondisi tanahnya masih bergeser, longsor masih terjadi. Sebenarnya kabar ter-up to date-nya bagaimana sih Mas kondisi di sana? Ya, untuk kondisi di lokasi longsor sendiri sampai saat ini memang potensi cuaca ekstrim masih terus terjadi. Meskipun dari pemerintah sudah melakukan modifikasi cuaca sejak hari Sabtu, Minggu sampai hari ini. Untungnya tadi pagi pencarian sempat berlanjut sampai jam 10 pagi, namun kemudian dihentikan sampai jam 9 siang karena cuaca kembali memburuk. Hujan disertai dengan kencang kembali turun. Sampai saat ini alhamdulillah cuaca bersahabat untuk dilakukan pencarian oleh tim gabungan. Informasi dari tugas memang terjadi longsor susulan dari kota di kaki gunung Kabupaten Bandung Barat dengan Kabupaten Purwakarta. Dengan panjang longsor dari sampai ke lidah longsor itu sepanjang 3 km dengan kedalaman lumpur mencapai 5 meter. Baik, ini kan ada informasi bahwa akan ada potensi begitu, ada longsor susulan. Sebenarnya longsor susulan ini lokasinya apakah sama atau berbeda lokasi dan seperti apa kemudian arahan di lokasi ini atau penanganan di lokasi sejauh ini, Mas Wisnu? Iya, kalau titik longsor sendiri sebetulnya yang terjadi kemarin kotanya agak bergeser sedikit, namun potensinya tidak separah seperti yang sebelumnya.
untuk antisipasi memang tidak bisa banyak dilakukan, hanya imbauan ke petugas yang melakukan pencarian ke tim gabungan bahwa ketika memang hujan turun, maka petugas meniup peluit untuk menarik mundur tim gabungan yang berjumlah gap dibagi ke beberapa pekerja untuk mundur, tidak memaksakan proses pencarian ketika hujan turun. Dan untuk di sekitar Mas Wisnu sendiri, ini berarti adalah keluarga yang mungkin memang masih mencari para korban atau bagaimana, Mas? Ya, tadi kita sempat lihat rame-rame ya. Ya betul, ini lagi satu ambulans. Jadi sebelum mulai ada untuk dia ada 7 ambulans, keluarga semua berkumpul di sini yang informasi bahwa keluarga mereka menjadi korban. Ini rata-rata semua menanyakan terlebih dahulu jasad yang ada di dalam kantong mayat yang dibawa oleh ambulans. Ketika memang nama yang mereka tunggu ada di kantong itu, ya berubah suasana haru di sini, isak tangis keluarga langsung pecah. Jadi memang posko di VI ini menjadi saksi bisu bagaimana kesedihan keluarga menanti nasib keluarga mereka yang menjadi korban longsor. Jadi yang kerumunan tadi itu untuk masyarakat yang sedang mencari jenazah dari keluarga-keluarganya yang sampai saat ini masih daftar hilang ya. Iya betul. Tadi sempat memang berbincang juga Mas dengan salah satu keluarga. Ada yang satu keluarga mereka tuh 10 orang, 3 orang sudah ditemukan, 7 lagi masih dinanti sampai sekarang. Jadi mereka setiap ada ambulans masuk pasti akan langsung bertanya apakah memang itu anggota keluarga mereka atau bukan. Oke, dan untuk pencariannya sendiri, Mas, apakah sudah dilakukan mungkin selain dengan alat berat ya yang bisa kita lihat tadi gitu, ada lagi mungkin cara yang dilakukan baik itu dari pemerintah ataupun warga sekitar untuk menemukan para korban? Ya, untuk dari pemerintah memang menetapkan bahwa status operasi SAR ini selama 24 jam. Jadi selain di darat dengan menerjunkan personil tim SAR gabungan mencapai 900 orang dengan alat berat, kemudian Alphon untuk menyingkirkan material longsor yang bercampur dengan lumpur itu juga dilakukan dengan dari udara dengan menerjunkan 12 drone dari Basarnas. Kemudian ada anjing pelacak juga, dan memang banyak juga warga yang sebetulnya akhirnya mencari jasad dari keluarga mereka sendiri secara sendiri sembari memang melapor dan tugas bahwa keluarganya di titik yang mereka ketahui. Baik, kalau sampai saat ini kan masih ada puluhan lainnya yang masih belum ditemukan ya Mas Wisnu. Apakah ada target waktu sampai kapan pencarian akan dilakukan atau mungkin ada batas waktu begitu? Ya, sampai saat ini belum ditentukan batas waktu sampai kapan pencarian. Namun dari pemerintah pusat setelah pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan darurat bencana, komando diambil oleh pemerintah pusat mengubah jam pencarian menjadi 24 jam, menambah personil sehingga pencarian 61 lain yang masih belum ditemukan bisa dioptimalkan. Baik, tadi Mas Wisnu juga sempat melakukan wawancara begitu ya dengan Komandan Sektor Kantor SAR Bandung. Kita bisa lihat di video yang berikut ini. Kami informasikan untuk pencarian H3 di sektor A1 itu kami bagi menjadi 3, A1 bawah, A1 tengah, dan A1 atas. Yang lalu atau sama aja Bang sebenarnya? Baik, untuk skema hari ini kami perluas agar memaksimalkan penemuan korban. Untuk korban masih dalam pencarian lebih kurang 80. Kalau untuk personil gabungan yang dikerahkan total sekitar berapa? Baik, untuk personil unsur SAR gabungan lebih kurang dengan ditambah TNI Polri 200 personil. Kalau alat yang dari udara apa aja, dari darat apa aja? Gitu. Baik, untuk alat berat di sektor A1 kami kerahkan 3 unit eskavator. Dan Alphon Bang ada berapa Bang yang difungsikan Bang? Untuk Alphon sendiri ada 7, kita bagi-bagi atas bawah
tengah. Kendala yang pertama mungkin cuaca, yang kedua juga ada kemarin juga terlihat ada material longsoran baru dari mahkota longsor. Kalau panjang sama kedalaman Bang, kalau area yang longsor ini? Di sektor A1, sektor A1 itu kurang lebih pencarian itu 3 km. Kalau kedalamnya diperkirakan berapa? Lumpur. Untuk kedalaman sendiri kami masih belum bisa memberi informasi. Baik, Mas Wisnu masih bersama dengan kami? Sebentar Mas, ini harus agak bergeser karena ada ambulans lagi yang masuk. Siap. Mungkin Mas Wisnu boleh juga memperlihatkan ke kami di sini untuk situasi di lokasi itu seperti apa, termasuk kerumunan-kerumunan warga yang juga menyita banyak masyarakat di sana. Oke, saya coba ajak berkeliling sebentar melihat kondisi keluarga dan kerumunan di DPI sore ini. Bentar. Ini adalah salah satu ambulans ya yang Iya, berarti dipakai memang untuk evakuasi ambulannya ya. terus berdatangan ya. Makanya di mana mungkin di sekitar sini masih banyak keluarga yang terus menunggu kira-kira apakah ambulan ini membawa keluarganya atau bukan. Betul sekali. Mengingat juga masih cukup banyak yang belum ditemukan, kemudian juga cukup banyak tadi yang tambahan berhasil ditemukan begitu ya korban meninggal dunia ini. Oke, ya. Sampai saat ini ada lebih dari 1 ambulans yang masuk dan suasananya memang agak sempit karena posko DVI ini ada di Pondok Pesantren Darut Tafid, tepat di belakang dari puskesmas. Ya, kalau berdasarkan perhitungan saya yang ada di lokasi sebelum yang ada dilaporkan oleh Kabasarnas itu ada artinya ada 8 body pack yang masuk ke sini, namun yang memang ada jam-jam itu di jam 5 sore sekaligus penutupan dari operasi pencarian. Oke, kita coba melihat sedikit Mas suasananya. Oh iya, ada yang dipajakan. Ya, hanya bisa sampai ke garis polisi melihat kondisi keluarga, kondisi lebih sebelumnya. Semakin sore semakin banyak yang ditemukan. Biasanya saya bisa ngajak ke dekat ke ruang identifikasi, cuman sore ini saya agak susah. Baik Mas Wisnu. Kita paham bagaimana chaosnya situasi di lokasi begitu ya, bagaimana masyarakat, keluarga yang ada di sana berusaha untuk melihat secepat mungkin siapa jenazah yang dibawa oleh tim yang ada di sana untuk bisa segera dilihat begitu. Mas Wisnu, terima kasih banyak. Tapi boleh kita satu pertanyaan lagi Mas Wisnu soal penyebab dari longsor sendiri. Apakah sudah ada temuan-temuan terkait penyebab pasti dari longsor yang terjadi pada akhir pekan kemarin, Mas Wisnu? Ya, berdasarkan informasi dari BMKG dan juga ahli ITB, memang longsor terjadi selain karena intensitas hujan yang tinggi sejak beberapa hari sebelum longsor, itu karena terjadinya alih fungsi lahan di bukit di Gunung Bulang. Kontur tanah yang memang sebetulnya tidak sekuat ketika tanah ditanami oleh tanaman tanah. Demikian. Jadi perubahan dari urutan tanaman menjadi lahan perkebunan membuat kondisi tanah menjadi lebih gembur ketika banyak diguyuri hujan. Demikian Mas Edo dan juga Mbak Aya. Baik, terima kasih banyak Mas Wisnu untuk informasinya sore hari ini. Selamat bertugas kembali dan selamat sore. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih. Terima kasih. Jadi memang kondisinya masih ya cukup chaos ya, karena ya itu tadi korban masih terus juga dilakukan pencarian, listnya juga masih banyak sekali. Betul. Bahkan keluarga juga mungkin masih kebingungan karena masih banyak yang belum ditemukan dan kondisi juga mungkin masih memungkinkan untuk hujan lagi, longsor lagi ya kan.
Mudah-mudahan segera bisa ditangani dengan cepat semuanya ya, jenazah-jenazah yang belum ditemukan juga, karena mumpung juga sepertinya modifikasi cuaca yang dilakukan cukup berhasil sehingga hari ini juga cuaca cukup cerah untuk melakukan evakuasi, sehingga harapannya segera bisa ditangani dengan baik semuanya di sana sesegera mungkin. Yes, betul. Dan kita akan break dulu, Detikers ya. Nanti kita akan melaporkan lagi banyak informasi hari ini. Betul sekali. Habis ini ada editorial review, kita akan lanjut kembali soal bencana alam. Kali ini kita akan melihat POV dari pakar begitu ya, yaitu penyelidik Bumi Ahli Utama Badan Geologi SDM soal bencana alam yang terus-terusan menghantui Indonesia. Sesaat lagi Detikers, cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Masih bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Duh, kita sih pengennya yang ceria, cerah, seperti baju kita mau ya. banget. Tapi sayang sekali kita harus penuh dengan rasa duka sepanjang Detik Sore hari ini, karena mau nggak mau kita harus ngabarin ini karena situasi negara kita yang banyak sekali dirundung sama bencana alam akhir-akhir ini. Betul, jadi memang bencana alam tuh masih menghantui Indonesia, dan ini kayaknya Sangat. hampir di semua titik sih. Lo tahu kasus yang kemarin di Bekasi nggak, yang salah satu developer rumah Oh iya. yang sampai segini banjirnya? Kan itu juga pada akhirnya membuat KDM, Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing, menghentikan izin pembangunan rumah untuk sementara ini kan, memberikan moratorium gitu. Betul. Dan bicara soal bencana alam juga tidak ada hubungannya juga, tidak lepas dari hubungannya dengan potensi-potensi tangan-tangan jahil manusia yang selama ini melakukan hal-hal di luar dari ketentuan yang pada akhirnya buahnya saat ini sedang kita petik gitu, Detikers. Nah, makanya ini kita pengen belajar begitu ya untuk bisa memitigasi, untuk bisa mendapatkan solusi gitu. Seperti apa kita harus menyikapi bencana alam yang saat ini terus-terusan mengintai Indonesia. Yes, kita akan ngobrol sama Mas Anjar Heriwaseso. Halo Mas Anjar, ini adalah penyelidik Bumi Ahli Utama Badan Geologi ESDM. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Pak Anjar, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu buat Detik Sore di tengah-tengah kesibukan Pak Anjar begitu ya, untuk berdiskusi bersama kami di sini. Ini juga mudah-mudahan bisa jadi informasi penting juga buat Detikers yang nonton, bagaimana Indonesia saat ini, Indonesia has always been negara yang sangat rawan dengan bencana alam ya Pak Anjar ya. Karena mungkin memang secara garis katulistiwanya gitu, atau mungkin di dunia juga kita punya bagian-bagian tertentu yang yang memungkinkan untuk kita terkena bencana alam sebenarnya. Walaupun ada berkahnya juga, tanah kita jadinya subur gitu ya, di sini tanam apa aja juga tumbuh gitu. Tapi ya kita harus nyikapi saat situasi belakangan yang terjadi ini Pak Anjar, soal cuaca ekstrim yang membelenggu Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ini. Mungkin boleh dikasih gambaran ke kita sejauh mana cuaca ekstrim ini mempengaruhi meningkatnya atau eskalasi potensi bencana geologi yang ada di Indonesia sejauh ini, Pak Anjar? Ya, terima kasih ya. Jadi cuaca ekstrim ini memang salah satu pemicu khususnya salah satu pada bencana geologi, yaitu gerakan tanah sebetulnya. Terutama memang pemicu yang paling sering terjadi di Indonesia karena memang cuaca kita, kondisi geografis kita dengan hujan yang tinggi, otomatis salah satu pemicu yang membuat terjadinya longsoran yang seperti yang sekarang terjadi di Sumatera maupun di Merauke di sana lainnya. Itu cukup besarkah faktornya bahwa cuaca ekstrim ini memberikan dampak yang cukup besar gitu untuk bencana alam kita sejauh ini, atau ada hal lain yang juga jadi perhatian gitu Pak Anjar? Ya, kalau di kami ada dua pemicu utama yang di Indonesia ini, yaitu curah hujan dan juga satu lagi kegempaan. Satu lagi apa Pak Anjar? Sorry. Kegempaan, getaran ya. Oke. Getaran atau gempa.
Oke. Iya. Jadi curah Jadi hujan ada dan dua kegempaan. pemicu yang utama di kita. Ya. Sedangkan sebenarnya banyak sekali yang lain, bukan cuma di faktor-faktor pengontrol yang lain yang menyebabkan bencana geologi khususnya di gerakan tanah. Sebenarnya kita punya 4 mata bencana geologi ya, yang satu gunung api, kemudian 2 gempa bumi, yang ketiga tsunami, dan yang keempat gerakan tanah. Ini 4 bencana geologi yang sering terjadi di Indonesia. Yang senantiasa mengintai gitu. Betul. Dan kalau tadi kan katanya ada 2 hal yang sebenarnya memang sudah tidak bisa dihindari lah ya, tadi curah hujan dan juga memang getaran di dasar gitu. Tapi kalau misalnya kontribusi lainnya seperti perubahan hidromorfologi, terus juga ada pemotongan lereng, urbanisasi, itu sebenarnya seberapa besar pengaruhnya Pak untuk bencana alam ini? Ya, jadi saya ceritakan dulu bahwa bumi kita itu ada 2 proses utama ya. Proses endogen yang berada di dalam bumi dan proses eksogen yang pengaruh dari luar bumi. Baik. Yang proses endogen itu ada pengaruhnya dari dalam bumi itu sendiri. Misalnya terjadinya vulkanisme, itu memang dari dalam bumi yang berproses sehingga menunjukkan membuat gunung api meletus dan sebagainya. Kemudian ada juga gempa bumi. Gempa bumi ini juga prosesnya dari dalam bumi. Jadi ini proses endogen yang terjadi di dalam bumi yang menyebabkan bencana seperti itu, termasuk di dalamnya tsunami tersebut. Nah, khusus untuk gerakan tanah, ini adalah proses eksogen, termasuk pengaruhnya terhadap seperti tadi, ada pengaruh aktivitas manusia di dalamnya. Ada pengeblasting, ada pemotongan lereng secara tanpa bentuk kajian geotekniknya, ada juga perputaran lahan dan sebagainya. Baik. Itu yang menyebabkan proses bumi kita berubah. Iya, dan saya juga percaya untuk setiap kasus tuh sepertinya penyebabnya sangat by case ya, case by case gitu untuk bisa tidak bisa digeneralisir pada akhirnya. Tapi fakta bahwa saat ini juga banyak terjadi alih fungsi lahan begitu Pak Anjar, dan apa yang terjadi di Cisarua baru-baru ini juga katanya sedikit banyak ada kontribusi tuh dari adanya alih fungsi lahan di sekitar lokasi. Sejauh ini seperti apa ini berkontribusi terhadap bencana seperti longsor di Cisarua, Pak Anjar, alih fungsi lahan ini? Kalau kita sebut penggunaan lahan ya, karena saat ini kita menggunakan lahan tersebut. Itu merupakan salah satu faktor yang kecil di dalam faktor utama yang lain. Baik. Jadi kita ada beberapa faktor utama penyebab kejadian longsor. Yang pertama memang kondisi morfologi. Semakin kemiringan lereng itu semakin curam, semakin potensinya semakin rawan. Semakin rentan terhadap terjadinya gerakan tanah. Kemudian yang kedua faktor geologinya itu sendiri. Faktor tanahnya seperti apa, kemudian faktor struktur geologinya seperti apa, ada ekologi di dalamnya, kemudian faktor-faktor yang mendukung geologian itu, termasuk tebal tanah juga berpengaruh terhadap kondisi yang mempengaruhi terjadinya gerakan tanah. Ini yang paling penting. Yang ketiga adalah faktor-faktor soal airannya, drainase maupun sistem alur sungai dan sebagainya. Ini yang seperti kita kejadian sekarang ini berada di alur sungai yang menurun di puncak, ya kan? Jadi kami sudah coba lihat tadi kondisi identifikasikan daerah hulu, daerah puncak itu ada terlihat banyak sekali goresan-goresan di lembah lereng yang dulunya memang itu sebagai alur liar suatu sungai. Kemudian goresan ini yang menyebabkan erosional kuat pada samping-samping lembah tersebut. Sehingga dari morfologi yang beda tinggi sangat jauh, mungkin kemiringan ada di atas 40 derajat tadi. Yang menyebabkan gerusan air ini sangat kuat, menyebabkan material yang ada di puncak yang dominasinya endapan piroklastik ya. Endapan piroklastik itu sangat mudah bergerak. Karena memang dari jatuhan piroklastik, dari jatuhan lakukan baru yang mengendap sehingga mudah sekali tererosi.
Nah, ini menyebabkan endapannya sangat banyak yang turun ke arah hilir di atas lereng bagian bawah. Nah, ini yang menjadi kejadian kasus Papua kemarin seperti itu. Artinya bisa dibilang ada faktor tata ruang dan wilayah yang kemudian salah dalam penempatannya begitu ya, Pak Anjar, kalau mau ditarik ke belakang begitu. Kayaknya ada dua asumsi, karena kejadian ini berada di daerah yang curam. Mau diapain di sana tata ruang langsungnya, kan memang berbeda ya. Kemudian yang kedua, bagian hilir yang turunnya sungai, ini yang kadang kemungkinan ada penggunaan hal yang salah di dalam sepadan sungainya itu sendiri. Jadi memang ini jalurnya air yang dulunya sudah ditata oleh alam, kemudian digunakan oleh manusia, tetapi tidak dilakukan mitigasi struktural. Nah, ini yang menyebabkan dia melewati jalurnya kembali. Ini sebenarnya perulangan masa lampau aja sebenarnya. Bagi geologi ada suatu proses masa lampau yang terjadi kembali di tempat tersebut. Baik. Dari data Badan Geologi, apakah ada pemetaan gitu Pak, daerah-daerah yang saat ini statusnya rawan gitu bisa terjadi duplikasi dari apa yang terjadi di Cisarua seperti dalam beberapa waktu terakhir ini? Kalau khusus untuk kita sebenarnya ada peta namanya peta kawasan rawan bencana. Nah, pusat kawasan bencana ini isinya adalah memperlihatkan potensi ataupun daerah yang berbahaya berdasarkan tingkat kerentanan atau tingkat kerawanannya. Baik. Nah, ini yang paling penting. Kalau di gerakan tanah itu ada namanya peta zona kerentanan gerakan tanah. Bahwa sudah dipetakan seluruh Indonesia, sudah ada petanya. Peta-peta mana yang punya tingkat kerentanan tinggi, menengah, rendah maupun sangat rendah. Kalau rendah atau sangat rendah itu aman terhadap gerakan tanah. Paling di sekitar sungai aja terjadinya erosional sungai. Tetapi kalau untuk yang kuning dan merah ini sangat rentan terhadap ancaman bahaya longsor. Mereka kan punya semua data peta itu. Ada sejauh mana masyarakat bisa akses itu atau sejauh mana masyarakat dapat memperoleh informasi itu dengan mudah gitu, Pak Anjar? Artinya apakah ada sistem yang memang dibentuk bahwa masyarakat pada akhirnya pasti akan tahu gitu ketika daerah yang dia tempati adalah daerah yang rawan bencana dan harus melakukan berbagai macam hal gitu. Bagaimana mekanismenya? Sebenarnya sangat mudah. Sudah kita fasilitasi dengan adanya portal mitigasi bencana geologi. Kita juga ada, tinggal di searching aja di Google, portal mitigasi bencana geologi, portal MBG ya, bukan makan mitigasi bencana, tapi portal mitigasi bencana geologi. MBG. Mitigasi bencana geologi. Sama, istilahnya sama. Baik. Tapi beda itu. Nah, di situ langsung kita bisa posisi kita di mana. Pada saat kita klik posisi kita di mana, kita tinggal buka yang mau kita minta yang mana. Peta, itu spesifik tuh Pak ya? Informasi di kanan itu ada. Iya. Jadi langsung muncul kamu berada di rawan gunung api atau gempa bumi atau di gerakan tanah. Tingkat kerawanannya juga ada di sana Pak? Gimana Pak? Tingkat kerawanannya juga bisa kita lihat di sana? Langsung dalam bentuk warna. Itu udah spasial ya. Bentuknya udah spasial, udah bentuknya peta. Tinggal kalau yang membutuhkan tinggal di-download aja. Iya. Itu diupdate secara berkala juga Pak? Betul. Itu diupdate secara berkala. Kalau di gerakan tanah itu diupdate bulanan. Berarti memang sudah lengkap sebenarnya. Kita bisa memberikan peringatan dini ke masyarakat untuk bulan misalnya sekarang nanti Februari ya. Berarti akan publish tanggal 29-30 gitu. Kita publish untuk tingkat peringatan dini bulan Februari. Dan itu bisa langsung dimanfaatkan oleh kecamatan desa ya untuk peringatan dini. Iya. Berarti kalau dari kawasannya sendiri nih Pak, mungkin kan kita belum cek nih ya websitenya seperti apa, tapi titik mana yang mungkin paling rawan bencana kalau di Indonesia sendiri?
sebenarnya sudah ada warnanya situ, ada warna merah dan sebagainya. Merah itu memperlihatkan tingkat kerentanan yang tinggi. Jadi kalau membangun, sebenarnya itu memberikan gambaran semakin merah, berarti orang yang hidup di situ harus tahu kondisi bahwa dia hidup di merah. Jadi otomatis dia harus membuat mitigasi struktural yang misalnya ada tembok penahan dan sebagainya. Tapi bukan berarti ya, semakin tinggi kosnya. Pak Anjar, sorry saya interupsi, bukan berarti daerah yang katakanlah warnanya merah ini tidak bisa dibangun bangunan gitu. Kalau di gerakan tanah dapat dibangun pemukiman atau dibangun apapun ya. Tetapi semakin tinggi warnanya, semakin tinggi kos biaya yang harus diperlukan. Misalnya dia harus membuat mitigasi struktural, kalau dia cuma bisa penahan, dia harus bentuk file misalnya, bikin file yang biayanya sangat-sangat tinggi sekali, karena ada rekayasa engineering di dalamnya, dan seperti itu. Tapi untuk peta KRB Gunung Api itu harga mati. KRB 3 itu tidak bisa dimitigasi. Tidak bisa dibangun apa-apa ya. Dibangun apapun. Nggak ada yang bisa melawan awan panas di situ. Artinya kalau masyarakat tahu bahwa daerahnya adalah daerah rawan bencana, ini call to action-nya apa yang harus dilakukan Pak Anjar? Kalau rawan bencananya Gunung Api ya dia harus pindah dari situ. Oke. Ya kan, kalau ke gerakan tanah berarti dia harus membuat mitigasi struktural yang harganya sangat mahal. Rekayasa engineeringnya yang sangat tidak semuanya tidak harus dilarang, tidak, kecuali gunung api aja. Oke. Karena gunung api itu awan panasnya belum ada yang bisa menahan, bahkan misalnya kita bangun bunker pun akan menjadi open kalau ketimbun awan panas. Misalnya nggak ada informasi gitu ya, atau kayak masyarakat menemukan bahwa ini rawan bencana ini, tapi tidak ada mitigasi sepertinya untuk ini. Itu masyarakat bisa lapor ke siapa, Pak Anjar? Apakah bisa ke Badan Geologi juga? Misalnya masyarakat menemukan informasi bahwa ternyata daerah yang dia tinggali itu adalah rawan bencana gitu. Tapi ketika ditelisik lebih lanjut, tidak ada upaya mitigasi terhadap bencana yang rawan di lokasi tersebut. Itu kita bisa lapor kemana? Apakah Badan Geologi juga menanggulangi informasi tersebut atau seperti apa? Ini batas untuk longsor atau yang bencana geologi yang lain ini? Bencana geologi, sifatnya adalah bencana geologi, Pak Anjar. Maaf, keputus-putus nggak begitu kedengaran saya. Iya, bencana geologi, Pak Anjar. Misalnya katakanlah rawan longsor nih daerahnya, tapi tidak ditemukan ada upaya mitigasi untuk daerah ini bisa terhindar dari longsor. Itu harus lapor ke siapa? Yang harus dilakukan, yang mitigasi ya? Iya. Saya menangkapnya sedikit. Baik, Pak Anjar. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya aja. Kalau misalnya masyarakat menemukan daerahnya ini rawan longsor gitu, tapi tidak bisa dideteksi atau tidak ada upaya mitigasi dari otoritas terkait rawan ini, daerah rawan ini, itu masyarakat harus bisa lapor ke siapa? Oke, jadi kalau upaya mitigasi ya, kalau mitigasi longsor itu ada dua jenis dari tipe longsoran, tipe cepat dan tipe lambat. Kalau tipe lambat itu sebenarnya kita bisa melakukan mitigasi, misalnya kita pemukimannya berubah jadi permanen misalnya, tidak lagi menggunakan beton-beton yang dapat patah pada saat terjadi pergerakan tanah, tipe lambat seperti rayapan gitu, extended bed kalau orang itu mau Jawa Barat bilang gitu. Tapi kalau tipe cepat, otomatis kita harus paham betul bahwa jalur longsoran itu akan harus kita delineasi, mana yang berpotensi ancaman tinggi, mana yang tidak terancam oleh sebagai aliran banjir bandang seperti ini. Ini yang masyarakat biasanya harus waspada di daerah aliran sungai khususnya ya. Kalau memang di situ jalurnya dulunya pernah terjadi longsor atau terjadi aliran banjir bandang seperti sekarang ini. Jadi mereka
masyarakat lebih bijak melakukan sesuatu, belajar dari keadaan alamnya, tahu lebih peduli terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. Kalau memang di situ areanya ada retakan-retakan, masyarakat harus segera lapor ke BPBD. Karena nanti BPBD akan koordinasi sama kita untuk melihat potensi apakah memang retakan ini akan berpotensi mengancam desa tersebut atau seperti apa. Gitu. Jadi kita akan membuat dirinya kasusnya daerah ini, misalnya ini berpotensi terancam misalnya. Maka pemerintah daerah akan memindahkan orang-orang tersebut ke tempat yang lebih baik dan lebih nyaman. Nanti kita kasih juga tempatnya seperti itu. Kita akan bantu secara teknis ya untuk seperti itu. Oke. Nah, Mungkin itu kondisi. Yes. Iya, mungkin satu pertanyaan terakhir. Pak, ini kalau kita kembali lagi ke Cisarua nih, ini kan tadi kita bahas memang ya banyak titik-titik yang memang tidak aman lah gitu. Tapi untuk kejadian yang terjadi di Cisarua sendiri, adakah titik aman yang mungkin bisa jadi tempat relokasi masyarakat? Apakah sudah terpetakan begitu, Pak Anjar? Belum menangkap. Pak Anjar, bisa dengar suara saya dengan jelas? Oh iya. Baik, Pak. Saat ini apakah sudah terpetakan di mana saja titik-titik yang mungkin aman begitu ya untuk relokasi warga terdampak bencana di Cisarua? Pak Anjar? Maaf, saya nggak menangkap itunya, tanyaannya. Iya. Baik, sepertinya sambungan baik audio ya, kita betul. ada bermasalah, tapi terima kasih banyak Pak Anjar sudah mau memberikan sedikit banyak informasi tadi ya soal Iya, mohon maaf saya masih. ya. Nah, kita coba terakhir ya, Pak Anjar. Sayang informasinya kalau kita nggak dapat, mumpung lagi sama Pak Anjar. Pak Anjar, apakah sudah ada lokasi relokasi warga terdampak bencana di Cisarua? Relokasi ya? Iya, betul. lokasi relokasinya. Halo? Pak Anjar mungkin boleh nonaktifkan kameranya supaya kita bisa tersambung dengan lebih baik lagi via suara saja. Oke, siap. Baik, Pak Anjar. Ya. Soal titik relokasi Pak Anjar, apakah sudah ada pemetaan di mana titik relokasi yang aman begitu untuk warga terdampak di Cisarua? Soal relokasi kami masih menunggu surat permintaan dari pemerintah daerah ya. Oke. Karena biasanya kami melakukan layanan itu atas permohonan dari pemerintah daerah. Karena tidak bisa kami langsung tentukan tempatnya ya. Biar pemerintah daerah tentukan dulu tempatnya, misalnya 1, 2, 3 alternatif, supaya kami bisa mengkajinya. Oh, berarti usulannya dari pemerintah daerah dulu, baru dikaji kemudian oleh Badan Geologi. Ya. Kalau nanti dari kami, nanti kami pilih alun-alun. Oh, betul sih ya. Oke, baik kalau gitu. Jadi biar status tanahnya clean and clear dulu. Jadi semua udah clear, semua udah clean, baru nanti kita bantu dalam pengkajian. Baik, terima kasih banyak Mas Anjar untuk informasinya dan semoga dalam keadaan sehat selalu juga ya di sana. Betul sekali. Terima kasih Pak Anjar sekali lagi. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat sore. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa daerah kita kan tidak luput dari titik-titik rawan bencana ya, banyak sekali. Banyak sekali. Tapi rasa-rasanya it takes two to tango untuk bisa menyempurnakan upaya-upaya mitigasi yang sudah disiapkan pemerintah. Masyarakat juga harus ikut sadar bencana gitu ya. Betul, dan tadi juga salah satu link atau website yang baik ya sebenarnya Portal yang MBG. Betul, Portal MBG. Tapi yang ini bukan soal makanan, tapi soal titik-titik mana saja yang memungkinkan aman gitu ya untuk mungkin detikers mau punya rumah di wilayah tersebut Ya, gitu kan. itu penting tuh. Karena ya balik lagi tadi kita juga sempat bahas dikit bahwa kemarin sempat ada developer rumah yang akhirnya dituntut sama banyak orang karena ya kondisi tanahnya, tempatnya tidak layak mungkin dibangun perumahan. Ya, jadi ini juga jadi perhatian khusus ya. buat masyarakat yang mau punya rumah di titik-titik yang mungkin rawan bencana. Itu kan buat terhindar dari bencana geologi ya. Betul. Kalau terhindar dari bencana penipuan gitu bisa ada nggak portalnya? Ada. Mungkin kita tanya. Ada sih ya, kalau mau nyari tuh ada pasti Ada, ya. Misalnya pasti penipuan, kasus
pinjol gitu misalnya. Iya, Kita lihat boleh. yang ilegal tuh yang mana aja, yang legal tuh yang mana aja sih. Kalau nggak ada di daftar itu berarti jangan pernah akses ke situ. Betul, kalau sekarang kita mau cari taunya justru biar kita terhindar dari bencana jalan raya. Wow. Ya, yang dimana ini juga Bencana bencana jalan sebenarnya kan? It could be a disaster ya kalau kita nggak hati-hati. That's why kita pengen tahu traffic terkini dari teman-teman NTMC Polri yang akan mengabarkan sore hari ini. Selamat sore, siapa yang ada di sana kah? Selamat sore Edo dan Ayah di studio. Selamat sore. Selamat sore. Kalau di studio kemungkinan Brigadir Yasinta menghindari hujan ya? Enggak. Oh, enggak. Teman-teman NTMC Polri mah menghadang semua medan ya, mau badai, hujan, petir, kemarau. Cuman kalau gerimis neduh sih. Gerimis teduh ya. Biar bisa laporan soalnya. Brigadir Yasinta akan melaporkan dari beberapa titik, kalau gitu silakan untuk laporannya. Ya baik, terima kasih Edo dan Ayah di studio dan selamat sore Detikers dimanapun berada. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas dari Fatmawati yang akan menuju Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, harap berhati-hati karena adanya pertemuan arus kendaraan dari Lebak Bulus maupun Blok M yang akan menuju Bintaro. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, saat ini situasi arus lalu lintas di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya arus lalu lintas di jalur tol dari Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang. Dan saat ini di jalur tersebut mengalami perlambatan kecepatan di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan rendah berkisar 10 hingga 20 km per jam. Sementara untuk arah sebaliknya saat ini terpantau normal. Kemudian di jalur arteri dari Semanggi yang akan menuju Cawang, begitupun arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan menuju ke Cawang via jalur tol agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan atau menggunakan jalur alternatif lainnya. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terpantau kondusif lancar baik di jalur arteri maupun di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju Selipi atau Senayan, begitupun arah sebaliknya. Kemudian untuk di jalur tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai dan lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan flyover Selipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama, saat ini situasi arus lalu lintas di sana terjadi kepadatan arus lalu lintas, khususnya di jalur tol pada lajur paling kanan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Sementara untuk arah sebaliknya saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, khususnya yang akan menuju ke arah Grogol, agar tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, dan juga untuk tidak menggunakan bahu jalan, karena bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan dalam keadaan darurat saja. Detikers dimanapun berada, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan NTMC Polri, dan selamat beraktivitas kembali ke studio. Silakan.
Terima kasih Brigadir Yasinta. Selamat melanjutkan aktivitas. Sampai Selamat bertemu di sore. kesempatan selanjutnya. Bye. Delaynya 10 menit. 10 detik ada sih Kita ya. break dulu Detikers, habis ini kita mau akhirnya kita ngomongin yang non bencana ya. Ini Tapi kita pengen membaca. ini bisa jadi bencana sih. Wah, iya juga Bencana dompet, rekeningmu. sih. Justru hal ini bisa terjadi karena ada bencana yang sedang wanti-wanti. Ya. Nanti kita akan membahas bagaimana sih harga emas ya, Yap. karena pergerakannya ini kan memang seringkali naik terus ya. Nah, Gitu. sering naik terus tapi tidak menutup kemungkinan dia juga akan turun terus ya Detikers. Tapi ya selalu menjadi primadona emas di mana-mana, apalagi kalau kondisi dunia lagi gonjang-ganjing. Benar. Kita akan baca gerak arahnya seperti apa sesaat lagi cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Here we go again, Detik Sore is back everybody. Dan kali ini kita nggak cuma berdua, True. karena akan ada yang membahas mengenai harga emas. ya. Nah, ini adalah orang yang paling banyak ditanyain sama wartawan ya. Lagi banyak ya, Soal Pak, ya, pergerakan harga sekarang. emas, apalagi sekarang emas kan pergerakannya luar biasa masif gitu. Betul. Kita bergabung bersama dengan Pak Ibrahim Aswaibi yang sudah hadir di studio. Selamat sore Pak Selamat Ibrahim. sore, Halo, Pak. selamat sore juga. Kabar baik Pak ya? Ya, baik sekali. Pak Ibrahim, sudah berapa banyak emas yang Bapak kumpulkan? Karena nggak cuma pertanyaan aja tentang emas, tapi berarti mengumpulkan emas dengan baik juga di tanggal-tanggal tertentu ya. Iya, beliau kan Ya. pengamat kan ya. Betul. Ya, mengamati semuanya dari emas dunia, logam mulia, perhiasan. Oh. Iya, sampai Ya, ke kurs juga Pak ya. kurs semua, Karena itu saling jadi berkaitan ya. berkaitan, hitung-hitungan secara matematik. Betul, ini kalau kita lihat catatannya di Tikers, wow, banyak sekali catatan angka-angka, 1+1, 8x8. That's simple. That's simple. Yang waras ya. Dan bahkan bukan cuma catatan, tapi kotretan mungkin ya. Iya, Ya, coretan-coretan. kayaknya jadi berapa gitu. Nah ini Ini yang harus kita tanyakan nih. Luar biasa loh kalau tiap pagi tuh kita ngelihat rilis harga emas gitu ya. Berkali-kali cetak rekor terus. Kalaupun turun paling dikit aja gitu. Tapi kerasa, kalau benar. dibandingkan sama kenaikannya tuh Iya. tinggi terus gitu loncatan-loncatannya setiap kali naik. Pak Ibrahim melihat situasi ini adalah situasi yang normal atau terprediksikan dari sebelumnya, atau ada hal yang berbeda kali ini Pak Ibrahim? Ya, ini kalau dikatakan nggak normal. Kalau dikatakan berbeda, memang berbeda. Tergantung pimpinannya dulu siapa di Amerika. Karena gini, posisi pada saat awal-awal pemilihan presiden di Amerika, ya di situ orang sudah bisa memprediksi ya kalau seandainya Trump ini menang, ini akan terjadi seperti ini. Karena apa? Pada saat kampanye selalu mengatakan masalah perang dagang. Perang dagang. Kenapa yang beliau katakan masalah perang dagang? Pada saat periode pertama itu belum kelar, belum selesai. Nah, sedangkan Amerika sendiri sekarang hutangnya menumpuk cukup banyak. Cara satu-satunya untuk neraca perdagangannya ini agar seimbang, dilakukanlah perang dagang. Karena saya melihat bahwa kemarin ya di tahun 2025 akhir, di November Desember, ya Trump pun juga mendapatkan surat SP ya, surat peringatan dari Kejaksaan Agung di Amerika tentang masalah perang dagang. Kenapa? Karena perang dagang ini kenapa sih kok kamu, bahasanya kalau kita bahasa orang kita, lu gue ya, Trump, lo kenapa sih kok menggunakan perang dagang ke hampir semua negara? Ya, kemudian sedangkan Anda itu menggunakan undang-undang darurat di Amerika, itu tidak boleh. Sekarang itu sudah zamannya zaman modern. Nah, kemudian Trump pun juga membalas, Kejaksaan Agung mengatakan bahwa ini kesempatan terbaik ya di masa pemerintahan saya untuk mengembalikan agar neraca perdagangan Amerika ini dengan negara-negara lain itu tidak terjadi defisit. Nah, ini perang dagang ini selama 4 tahun saya memimpin, kalau dilakukan ini akan mendapatkan pendapatan negara itu 2 triliun US dollar. Nah, ini yang cukup menarik sehingga apa? Argumen ya dari Trump ini diterimalah oleh Jaksa Agung sehingga sampai saat ini pun juga belum ada satu informasi lagi tentang masalah perang dagang. Nah, yang lebih menarik ini adalah tentang geopolitik.
Geopolitik ini cukup luar biasa, ya dari Timur Tengah, kemudian Amerika Latin, Eropa, ya Eropa ada dua, ada masalah Greenland, ya kemudian ada masalah Rusia dengan Ukraina. Betul. Yang lebih menarik ini sebenarnya kan permasalahan antara Amerika dengan Greenland, dengan Denmark. Ya kenapa Yang sih paling kok? mutakhir Iya, ya? yang paling mutakhir. Kenapa sih kok Trump ini menginginkan Greenland? Greenland ini adalah wilayah koloni. Kalau koloni itu wilayah jajahan dari Denmark. Yang sampai saat ini adalah otonomi, ya sehingga apa? Ada ketakutan bahwa Greenland ini nanti akan dijadikan misal diambil alih pangkalan militer oleh Rusia ataupun Tiongkok. Kenapa? Karena Greenland ini dekat dengan ibu kota Amerika di New York. Nah, ini yang ketakutannya sebenarnya Trump ini dari periode pertama itu sudah membahas tentang masalah Greenland. Karena waktu itu di akhir-akhir jabatannya, karena bersamaan dengan pemilihan umum berikutnya, kemudian kalah sehingga orang tidak lagi membahas tentang masalah Greenland. Nah, permasalahan di sini adalah kenapa sih kok Amerika ini kok begitu ingin menguasai Greenland. Sampai akhirnya kemarin ada keputusan bahwa Amerika bisa melakukan intervensi, kemudian ada deal-deal, namun sampai saat ini negara-negara Uni Eropa ini masih tidak mau bekerja sama dengan Amerika. Ya, kenapa? Mungkin merasa sakit ya. Kita harus tahu bahwa Uni Eropa sama Amerika itu kerjasama dari Perang Dunia Pertama loh. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, ya dari pertahanan, ekonomi, bahkan di Eropa ini banyak sekali pangkalan-pangkalan Amerika yang ada di sana. Tapi kenapa kok sampai seperti itu? Bahkan ya Trump sendiri pun juga sampai saat ini pun juga saya belum puas kalau belum menguasai Greenland. Nah, ini yang sebenarnya membuat gejolak-gejolak sehingga apa? Negara-negara Uni Eropa tidak mau bergabung dalam apa? Perdamaian Gaza tidak mau bergabung. Kemudian perdamaian untuk Rusia Ukraina tidak mau bergabung. Dari situlah Trump ya merasa bahwa saya dikucilkan. Bahkan pada saat di Davos datang pun juga Trump itu tidak mendapatkan sambutan sama sekali ya dari negara tersebut. Nah, ini yang cukup menarik. Kemudian dari segi perpolitikan Amerika ini cukup menarik juga. Kemarin ya terjadi demonstrasi imigran di Minneapolis. Ya, kita lihat di situ ada warga negara Amerika yang terbunuh. Dan ini pun juga memanaskan situasi. Perpolitikan di Amerika ini memanas cukup tinggi, apalagi setelah Bank Sentral ya Amerika ini kan ini udah masa-masa terakhir ya, tahun kuartal pertama di bulan April Powell itu sudah akan berhenti tugasnya dan ini pun juga sudah dipersiapkan oleh Trump. Ada 4 calon yang cukup handal, bahkan ada 2 calon yang memang ini adalah salah satu kandidat terkuat dan mereka ini adalah benar-benar kader Partai Republik. Salah satunya adalah Kevin Hassett dan Kevin Walsh. Walaupun juga nggak? Apa? Ponakannya juga, bukan? Ada hubungan Kevin, kekerabatan? ada kekerabatan. Oh, ada. Ya, kemudian ada juga Christopher Waller, ya kemudian Rick Ryder. Tapi saya lihat bahwa nama-nama tersebut sudah diserahkan ke Kongres. Baik. Ya, itu akan dibahas. Tapi saya lebih condong itulah ke Kevin Hassett yang akan menduduki jabatan sebagai gubernur Bank Sentral Amerika. Kenapa? Karena Trump sendiri menginginkan bahwa suku bunga di Amerika itu kembali sebelum COVID-19. Kalau kembali ke COVID-19, sebelum COVID-19 yaitu adalah 0 sampai 0,25%. Jadi Itu, Mas. singkatnya ini kondisi politik global yang sumbunya sebenarnya dari Amerika semuanya. Ini yang menyebabkan harga emas ini begitu masif kenaikannya dalam beberapa waktu ini. Ya, betul. Walaupun ya bicara soal tadi Pak Ibrahim sempat bilang perang dagang gitu ya. Ketika perang dagang jilid 2 diumumkan kembali sama Trump kan sebenarnya tidak semasif itu. Betul. Baru yang terakhir-terakhir ini nih kenaikannya 90.000 per gram per hari, 115.000 gitu ya untuk harga emas lokal gitu. Berarti ini dong Pak, hegemoni ini akan masih cukup lama. Mengingat Amerika sepertinya jabatan Trump kan masih lama nih. Ya, jadi gini, pada saat permasalahan Greenland ini selesai, orang mengatakan bahwa ini akan terjadi taking profit. Ya kan, semua. Ini harga emas akan turun, kemudian logam mulia akan turun. Memang turun sedikit, tapi pada saat di pasar Amerika itu langsung lompat. Jadi orang jadi bingung.
Lah ini ada apa? Oh rupanya apa? Ada kapal induk ya Abraham Lincoln ya dari Laut Cina Selatan sudah merapat di Timur Tengah. Nah, disitulah Trump mengatakan bahwa apabila Iran mengeksekusi ya demonstran-demonstran yang kemarin ditahan, ini akan dilakukan penyerangan. Nah, kemudian di sisi lain pun juga Trump mengatakan bahwa mengembargo minyak Venezuela ke Kuba. Nah, kita harus tahu bahwa di Amerika Latin itu ada 3 negara yang memang dibenci oleh Amerika. Pertama adalah Venezuela, kedua adalah Kolombia, ketiga adalah Kuba. Kuba itu adalah musuh dari dulu. Karena apa? Berbasis itu sosialis ya di sana itu. Jadi ini luar biasa. Jadi komplikasi geopolitik itu sudah semua itu ini ya, semua ada di Amerika Latin, ya kemudian di Afrika, ya Nigeria kembali juga melakukan penyerangan. Kemudian yang tidak kita pernah duga, Arab Saudi melakukan penyerangan terhadap Uni Eropa, ya Uni Emirat Arab, ya maaf Uni Emirat Arab. Ini di luar dugaan. Artinya apa? Harus tahu bahwa Arab Saudi ini adalah salah satu negara yang mempunyai cadangan minyak terbesar kedua di dunia. Pertama adalah Venezuela, ya kemudian kedua adalah Arab Saudi, ketiga adalah Iran. Nah ini yang cukup menarik sehingga apa? Sehingga harga emas ini tidak mungkin akan turun. Pasti akan terus mengalami kenaikan. Sampai kapan? Kalau orang bilang sampai tahun 2028. Karena apa? 2028 ini pun juga Trump ini akan selesai. Berarti tahun 2029 dong. Nah kita juga nggak tahu. Kalau tahun 2029 nanti dari Partai Republik jadi presidennya, bisa saja ini pun juga akan melambung. Bahkan banyak orang yang mengatakan, oh harga logam mulia bakal ke 10.000. Ada yang bakal ke 20.000. Ya, tapi kalau saya masih belum bisa memprediksi secara jangka panjang sampai segitu, nah ini takut dikatakan dukun, ya kan? Nanti dikatakan tukang goreng lagi. Kalau saya memprediksi ini aja lah per kuartal, kuartal pertama, kuartal kedua, kuartal ketiga, kuartal keempat. Kenapa? Karena kalau saya lihat secara teknikal itu hanya kekuatannya hanya di situ, kekuatannya hanya satu tahun. Kalau ada orang bilang, misal, maaf ya, kita kayak peringkat internasional ada Lehman Brothers, JP Morgan, ya kemudian ada Bank of America. Wah, dalam 5 tahun ke depan harga emas ini akan kesini. Saya lagi bingung, gimana cara ininya, cara kalkulasinya gitu loh. Karena kalau kita secara teknikal di Meta itu cuma hanya 1 tahun. Oh gitu. Ya cuma 1 tahun. Biasanya saya nggak mau membohongi. Mereka punya kali iya, betul. Saya nggak mau membohongi masyarakat juga, nggak mau membohongi media, ya kan, dengan angka-angka segini, tapi saya benar-benar membuat dengan hitung-hitungan matematik, ya semua hitung-hitungan. Jadi kalau pagi-pagi udah kayak belajar gitu loh. Singkat aja Pak Ibrahim. Jadi sampai Lebaran nanti kira-kira harga emas ada di berapa per troy? Ya, saya melihat bahwa sampai Lebaran kemungkinan besar itu 3.200.000-an itu akan kena. 3,2 juta. Iya, 3,2 juta. Ya sekarang juga udah ada yang jual 3 jutaan. Sudah 3 juta sekarang. Jadi untuk mencapai 3.200.000 kemungkinan besar sangat mudah sekali karena harga emas dunia ya ada kemungkinan dalam hitungan hari mungkin besok itu akan menyentuh di level 5.100. Tadi sudah di level 5.085 bahkan 87. Tapi sedikit koreksi, bisa saja di pasar Amerika itu akan up lagi dan menurut saya 5.200 ya 5.500 di kuartal pertama kemungkinan akan kena. Nah kalau 5.500 kena ya di kuartal pertama ini bisa saja 3.500.000 itu akan kena. Karena saya prediksi kalau hitung-hitungan di kuartal kedua. Iya, itu saya bukan di kuartal kedua. Ini ada ketakutan kuartal pertama. Oh jadi kuartal pertama itu kan berarti sampai Lebaran dong? Iya sampai Lebaran. Lebaran bisa 3,5 berarti? Saya prediksi itu tadinya kan dalam 1 tahun itu kan 3.500.000. Oke. Ya, sampai akhir 2026. Sampai tahun 2026 karena posisinya di 5.500. Ini sampai tahun 2026 apa sampai akhir 2026? Sampai akhir tahun 2026. Baik. Awalnya kan memprediksi. Tetapi dengan kondisi ya saat ini secara geopolitik kemudian perpolitikan Amerika yang memanas apalagi nanti akan ada pemilu sela. Ya pemilihan anggota DPR ya di Amerika ini kemungkinan akan menarik karena diperkirakan Partai Demokrat akan menguasai mayoritas. Nah ini bisa terjadi nanti akan ada gesekan tentang masalah impeachment ya terhadap Trump. Ini cukup menarik. Kemudian perang dagang 1 Februari sudah jalan 15% dengan Eropa. Kemudian
Amerika pun juga sudah mengancam Kanada, karena Kanada dijadikan sebagai basis untuk perdagangan Tiongkok dengan Kanada, dari Kanada baru dikirim ke Amerika. Trump mengancam akan melakukan invasi terhadap Kanada. Ini luar biasa secara geopolitik. Ya, secara geopolitik luar biasa. Dan ini tidak usuk untuk membesar-besarkan, tapi bukan. proyeksi sejauh ini ya. Saya bukan membesar-besarkan, tetapi saya benar-benar melihat ini baik secara fundamental, teknikal. Jadi saya bukan hanya angan-angan, tapi benar-benar saya hitung-hitungan, angka-angka yang pasti ya. Kenapa? Supaya saya pun juga bisa menyenangkan masyarakat. Pada saat masyarakat melakukan pembelian ya di Logam Mulia, bahwa ini harga akan segini, kemudian kena masyarakat yang diuntungkan, dan saya mendapatkan pahala dong. Oh, iya. Masya Allah kalau gitu ya. Tapi Pak, ini kalau misalnya kan tadi udah disebutkan nih faktor-faktor yang membuat harga emas tuh naik terus gitu kan. Tapi mungkin ada nggak sih sebenarnya waktu-waktu yang paling tepat untuk membeli emas? Walaupun tadi Pak Ibrahim sendiri bilang juga tadinya diperkirakan sampai akhir tahun 2026 gitu kan. Ternyata sekarang kayaknya Lebih Q1 cepat. juga sudah naik terus nih. Tapi pasti ada kiat-kiatnya lah Pak. Betul. nih. Jadi gini, kalau mungkin bagi masyarakat ya yang sudah memiliki logam mulia sudah lama, mungkin 5 tahun ke belakang, ya mungkin saat inilah ya mereka bisa jual. Karena apa? Mereka akan melihat bahwa uang saya dulu beli emas segini, kemudian sekarang segini, keuntungan saya segini. Jadi sudah ketahuan. Gede banget Pak ya. Iya, jadi kalau masyarakatnya enggak, saya mau menunggu apa kata Pak Ibrahim deh sampai tahun 2028. Silakan. Enggak jadi masalah. Karena apa? Kenapa saya sampai tahun 2028? Trump ini masih sampai tahun 2028. Gejolak itu masih akan sampai tahun 2028. Jadi tergantung tujuan investasi masing-masing. Betul. Nah, bagi masyarakat yang awam, ya kapan ini saya mau beli, ya kapan saja bisa. Karena apa? Sekarang ini saya tidak memiliki uang banyak, ya memiliki hanya uang 100.000, 500.000, 1 juta, bisa investasi, bisa menabung di emas digital. Di bullion bank. Iya kan, saya juga sama, saya nggak punya duit nih, kemudian saya coba-coba deh 1 juta, ya kemudian saya beli emas 0,01 gram, ya anggap waktu itu harganya 975, 1 minggu saya sudah mempunyai keuntungan itu 25.000, ya kenapa? Spreadnya itu pendek, ya berbeda dengan kita beli fisik. Nah nanti gimana kalau di emas digital, pada saat kita mau ambil, bisa juga ambil fisiknya, tapi kan ada biaya-biaya. Mendingan apa, ya udah diamin aja, pada saat nanti harganya naik ya kita ambil juga dengan mata uang rupiah, tapi selisihnya cukup. Bayangkan, misal saya masukin 975.000, ya saya beli 0,01 gram, kemudian keuntungan 25.000, prosentasenya 25.000 dibagi dengan itu udah berapa? Ya itu kalau dihitung bunga itu cukup tinggi. Ada orang katakan, aduh Pak Ibrahim itu riba katanya, kan riba karena nggak ada barangnya. Ada barangnya, 1:1. Ya buktinya apa? Buktinya bullion bank pada saat masyarakat menabung, ya ini total udah triliunan, ya itu dikompresi dengan menggunakan emas. Jadi emasnya itu ada 70 ton. Misalnya pada saat orang menabung di bullion bank, baik di BSI maupun Pegadaian, nanti di bukunya itu kita nabungnya itu transfernya rupiah tapi berubah menjadi gram. Selagi emasnya memang dibeli dari yang sudah ada sertifikatnya gitu Pak ya. Iya, karena betul. berarti sudah terdaftar dari supply-nya gitu. Iya, dan harus ingat bahwa bullion bank ini yang meresmikan tuh presiden. Masa ilegal, masa nggak jelas ya. Jadi masyarakat tuh memang ya saat ini tuh masih ragu-ragu juga dengan masalah emas digital bullion bank. Kenapa? Karena edukasi, sosialisasi dari pemerintah kurang. Pemerintah itu gini, senengnya kan cuma awalnya aja, woi, iya kan, ayo kita kita dibuka ini pembukaan bullion untuk bank bullion pertama. Bank. Iya pertama, woi, der gitu kan. Setelah itu hilang, diem gitu loh. Banyak Pak urusannya Pak. Iya, karena apa? Mungkin anggarannya udah habis. Anggaran apa Pak? Anggarannya udah habis, sosialisnya belum gitu loh. Pemilik bullion banknya bisa jadi tugas ya mereka. Ini seharusnya bullion bank di sini ya kan itu kan di bawah OJK ya. Harusnya sosialisasi itu jalan, mungkin karena harga emas ini sudah naik terus, kemudian
ya udahlah yang sosialisasi biar pengamat aja. Ini berarti tugas Pak saya, Ibrahim mau Iya, bilang, jadi tugas OJK saya. please bantu saya sosialisasi yuk, bisa yuk, karena masih banyak masyarakat ini Pak ya gampang soal emas Iya. digital ini ya. Iya, belum jadinya terinformasikan jadinya yang sosialisasi saya yang dimarahin ya kan. Jadi sosialisasi tentang emas digital itu luar biasa. Kita bagaimana, karena apa? Antara riba dan halal dan ini ya, dan haram. Tapi spreadnya berapa banyak sih Pak, hitung-hitungan Pak Ibrahim digital sama fisik ini? Ya, Berapa kalau marginnya? kalau untuk spreadnya itu mungkin hampir 50% ya perbedaannya. Lumayan Pak. Lumayan. Iya, bisanya ini orang banyak yang nggak tahu. Banyak yang nggak tahu mereka melakukan menabung atau investasi di emas digital. Contohnya deh Pak, kasih konkret Pak biar detikers juga bisa Ya, nyimak jadi gini, langsung. pada saat kita misal kita kena ya anggaplah 3 juta misalnya ya, yang kita fisik. masuk 3 juta. Jadi gini, kalau emas digital itu gini, kita lihat dulu, kita masuk dulu angkanya, kita punya uang misal 1 juta ya. Kita 1 juta itu kita mau beli nih per gram yang mendekat 1 juta itu pasti nggak ada 1 juta. Bisa misal 0,01, Yeah. 0,01 itu hanya masuk di 975. Ya, 975 ribu. Ya cuma itu aja. Jadi sisanya itu kita nggak saya investasikan. Nah, dari itu nanti kita ada minus. Ya minusnya paling hanya 12 ribu. Ya 12 ribu. Kemudian setelah harga naik dalam 3, 4 sampai 5 hari itu kita sudah plus. Oh, ini sudah plus 2 ribu nih. Artinya apa? Bahwa spreadnya itu kita udah kemakan, kita udah untung, Betul. untung 2.000. Nah kemarin saya udah 25.000 gitu loh. Jadi Pak, tapi kenapa ya harga emas digital tuh lebih murah daripada yang fisik Pak per gramnya? oh ya, jadi gini, sebenarnya kalau emas digital ini kan kita bukan melihat per gramnya mahal tidaknya. Sebenarnya yang dijadikan pemerintah itu agar masyarakat itu yang tidak punya uang banyak, ya itu bisa membeli. Iya. Betul. Nanti pada saat nanti dikonversi dengan logam mulia, berarti kan tinggal ada hitung-hitungan harga kan. Jadi ini sebenarnya untuk mempermudah masyarakat. Kayak misal, kayak saya ini, saya nggak punya duit nih, ya karena saya seorang pengamat, mana ada pengamat punya duit ya kan. Banyak, Jadi Pak. saya menabung, saya nggak berani membeli untuk logam mulia. Karena logam mulia harganya sudah mahal, kemudian spreadnya juga lebar, 100.000 ya, walaupun Oke. kalau saya hitung itu sampai 3 tahun ke depan masih untung, tapi mendingan saya di emas digital. Nah emas digital, tapi memang Karena bisa dicicil. iya, dicicil. Saya ada uang 100.000 saya masukkan. Kalau sudah banyak, kemudian baru kita transaksi. Nah ini yang dilakukan, dan Gen Z ini rupanya mereka lebih tertarik adalah di emas digital. Pasca kejadian kripto itu jatuh kan. Iya. Wah, jatuh Karena rame. juga kalau mau beli gitu loh. fisik mereka duitnya belum cukup Pak. Ya, belum cukup. Tapi di kripto mereka cukup, bisa banyak, bisa miliaran. Itu Udah yang pada habis yang kali saya- kena Luna Pak. Saat bahkan, itu ya. bahkan gini ya, bahkan saya banyak bicara juga di Instagram ya dengan Gen Z. Katanya Pak Ibrahim, saya dulu kalau sudah kenal Pak Ibrahim mungkin lain ceritanya. Ya saya habis-habisan kayak gini ya. Saya pun juga masuk di Instagram baru 3 bulan yang lalu. Oh gitu. Tapi berarti sudah bisa ditemukan di Instagram ya Pak Ibrahim ya sekarang ya. Pak, kalau tadi kan sebenarnya harga emas ini cenderungannya naik karena dia juga instrumen pengendali inflasi Iya. gitu ya, atau pelawan inflasi. Kalau dari hitung-hitungannya Pak Ibrahim, minimal berapa tahun sih nabung emas itu baru bisa dikatakan worth it gitu? Ya sebenarnya kalau untuk menabung ya itu kalau dalam kondisi aman biasa ya fundamentanya bagus itu 3 sampai 5 tahun. 3 sampai 5 3 tahun itu sampai udah 5 worth tahun. it ya Udah worth hitungannya it. ya. Nah, ini juga saya kan selalu memberikan edukasi ke masyarakat, terutama adalah ya orang-orang yang terdekat saya, ya baik di daerah dimanapun, ya saya bilang bahwa kalau kalian ingin menguliahkan anak, sekarang kalian anaknya di SD, ya kalian tabunglah logam mulia atau emas perhiasan. Nanti pada saat waktunya dia kuliah, tinggal uang itu aja yang dipakai. Karena Right. saya melihat ada orang ya yang memiliki emas sampai 100 gram. Waktu itu masih di 950. Ya 950.000, ya kemudian sekarang sudah mencapai di level 2 juta 2,9 lebih ya, bahkan ke 3 juta, barulah mereka mau jual. Saya mau jual, oh jangan dulu, karena anaknya belum mau mulai kuliah, kuliahnya. masih SMA kelas Right. 2. Lalu terus gimana? Tenang saja, sabar. Ini tahun 2028 itu masih akan naik. Nah,
dari uang itu yang 100 gram itu, yang tadinya murah itu bisa naiknya bisa sampai 1000%. Ya, dari situlah uang itu bisa digunakan untuk biaya kuliah. Nah ini banyak, karena sekarang pun juga banyak orang yang beli tanah dulu menggunakan emas perhiasan. Ya saya membeli tanah ini dulu dengan 50 gram. Ya harusnya mintanya dikonversi lagi 50 gram. Ya, sekarang kan ibu-ibu sekarang ya, bahwa sekarang itu di kampung udah pinter. Udah pinter mereka. Kenapa? Teknologi udah canggih, ya mereka selalu bilang, saya selalu melihat ini kalau di kita di HP itu kan secara di internet kan muncul kan, wah ini kata Pak Ibrahim harganya mau ke sini nih, mau harganya mau ke sini nih. Jadi orang terkenal, apalagi sekarang kan banyak wartawan di media itu pada saat memberikan rilis itu fotonya foto saya. Ya udah kalau ketemu, Pak, saya main ke mall. Ini Bapak ya? Bener ya? Langsung ditanya harga emas hari ini berapa? Jadi rupanya media itu sangat berpengaruh sekali ya terhadap edukasi ya untuk harga emas dunia, sampai saat ini pun juga pembantu rumah tangga pun juga membahas tentang masalah logam mulia. Dan mudah-mudahan Detikers juga bisa mendapatkan pemahaman yang lebih bijaksana gitu ya bagaimana harus menyikapi ini. Tapi mungkin terakhir boleh Pak, jadi untuk mengkonklusi ini semua, ketika harga emas saat ini mau dia naik, mau dia turun, mau dia naik sangat tinggi, kalau memang saat ini mau mulai beli emas, beli aja emasnya. Oh iya. Tidak ada waktu yang paling baik daripada hari ini. Udah nggak ada, karena susah ditebak. Tahu-tahu besok naik terus sedikit, orang beli barangnya kagak ada, akhirnya apa? Orang ke bullion bank. Nah ini bagi masyarakat ya, bahwa ini kesempatan hanya sekali. Ya kalau orang bilang itu kapan lagi ya, kalau punya duit, banyak juga orang yang mengatakan, waduh Pak Ibrahim kalau dulu ketemu sama saya punya uang miliaran, tapi sekarang udah nggak ada ya. Saya juga begitu Pak, kalau tahu aja kalau harga emas sekarang 3 juta, ketika harga emas 500.000, saya jual semua aset saya. Ya karena orang nggak ada yang tahu ya, karena waktu itu memang edukasi itu kurang. Ya media pun juga belum mengenal saya ya, hampir cuma ya media berapa lah, kalau sekarang kan hampir semua media sudah mengenal saya, sehingga apa? Sehingga data itu langsung menyebar bahkan ke daerah-daerah sampai Aceh ya, sampai Papua itu ada semua di situ, masyarakat tahu, dan dari situlah ya mereka benar-benar keuntungan dari media ini mendapatkan satu keuntungan. Jadi udah medianya untung, medianya memberikan sosialisasi, akhirnya orang banyak yang subscribe ya kan. Kemudian masyarakatnya pun juga untung. Hopefully begitu ya. Jadi daripada kita nyesal seperti kita 10 tahun yang lalu misalnya, mendingan kita bayangkan kita nggak nyesal ketika 10 tahun mendatang gitu ya. Benar, ketika nggak jadi nih hari ini karena ngerasa kayak harga emas udah ketinggian beli sekarang. Ternyata pas kita 10 tahun, bayangkan 10 tahun ke depan, kita bayangin, oh ternyata kalau gue beli waktu itu 10 tahun yang sekarang udah untung ya. Jadi mendingan dilakukan saja ya sebaiknya. Tapi kalau sesuai sama ini, tujuan investasi. Jadi silakan mulai dipikirkan ya untuk membeli emas, karena yang kemarin kan sudah disesali nih 10 tahun yang lalu ya. Semoga tidak ada penyesalan 10 tahun ke depan ya Pak Ibrahim ya. True that. Jadi sampai akhir lebaran 3,5 tadi Pak ya. 3,5 dan jangan dijual dulu. Jangan dijual dulu. Jadi masih pertahankan. Tunggu lebaran ya. Habis lebaran juga pertahankan 2028 gunakan uang-uang nganggur yang untuk THR itu untuk operasional. Jadi yang sudah memiliki logam mulia, emas digital, diamkan dulu sampai tahun 2028 supaya apa? Apakah benar apa yang prediksi dari saya itu benar? Kalau benar alhamdulillah, dan masyarakat bahagia, masyarakat senang ya, walaupun negara pesempisan. Ya dengan catatan uang buat nabung emasnya juga uang dingin ya Pak. Ya, uang dingin. Jangan sampai uang untuk hidup ya. Tapi saya ini ada satu masukan Pak, saya ambil dari kartu kredit segini. Oh nggak jadi masalah. Yang penting harus bisa bayar nyicilnya. Iya, harus sesuai kartu kredit. Jadi iya Pak, saya ngambil 2 tahun nih Pak. Jadi saya 20 juta.
cuma dalam 1 bulan itu cuma 750 Siap. tanpa bunga katanya. Oh itu bagus ya, tetapi harus ingat ya, Iya. uang ini dimasukkan ke emas digital, tetapi harus ingat setiap bulan harus bisa nyicil ke kartu Betul. kredit. Kalau nggak Betul. nyicil takutnya apa? Nanti diteror. Iya, nombok Bener. jadinya, Nombok. risikonya tinggi ya. Emasnya nggak dapat ya kan, Benar. terus juga malah Nomboknya yang ditagih. dapat, ya. Nah, itu. Terima kasih Pak Ibrahim Mahswaibi untuk hadir di Detik Sore Oke, hari ini. sama-sama. Sehat selalu Pak, senantiasa standby di handphonenya terhadap pertanyaan-pertanyaan Dan media semangat ya. karena Selalu sudah hadir diteror sosial tiap media hari. sekarang, Betul tiap sekali. hari pasti akan Pak ditagih Ibrahim, kita harga punya mobil. tagline. Kalau bilang Detik Sore, boleh jawab dengan bilang. Nggak cuma hore-hore. Oke. There you go. Siap Kita ya, Pak? tutup Kita segmen lihat ke hari ini, kita kamera. udah Oke. lewat 41 menit ya. Tapi hopefully semua yang kita obrolin hari ini bisa dapat manfaat buat Detikers semuanya. Apa tadi? Menambah. Detik Sore? Gak cuma hore-hore. Nggak cuma hore. Very insightful ya, hopefully. Thank you guys, kita ketemu lagi besok tentunya dari hari Senin sampai Sampai Jumat Jumat, di jam yang 3 sampai jam setengah 6 sore. Betul. Kalau gitu, terima kasih Pak Ibrahim. Dan nanti kita ketemu lagi di Detik Sore. Gak cuma Hore-hore. Sore-sore.